Halo para penggemar solo leveling. Setelah kita menyaksikan Jinwo yang memasuki Red Gate berbahaya tanpa melibatkan hunter lain, kali ini kita akan melihat bagaimana aksi Jinwo saat menghadapi para monster di Red Gate tersebut. Lalu akan ada pertarungan antara Cha-Hain melawan Igris dan Beru saat ia memutuskan ingin bergabung ke Guild Jinwo. Tapi sebelum kita lanjutkan pembahasannya, bolehlah kasih like dan subscribe dulu channel ini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu berbahagia. 果たしてどこまで行けるか。悪魔の城攻略。 Cerita berlanjut dengan memperlihatkan kejadian tak terduga di dalam dungeon tingkat tinggi yang berlokasi di Amerika. Seorang hunter tampak sangat terkejut saat ia didatangi oleh sosok misterius yang menyebut dirinya sebagai Frost Monarch. Bahkan yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata tidak hanya satu monark saja yang muncul di sana, tapi ada juga monark lain yang bernama Yokmun. Yokmun mengungkapkan tujuannya datang kemari karena ada informasi yang ingin ia sampaikan kepada Frost Monarch. Informasinya adalah tentang Shadow Monarch yang berada di wilayah kecil di timur, dan juga tentang para rulers yang akan mencoba melepaskan Logia di bagian selatan wilayah itu. Yokmun berniat akan mengambil alih wilayah itu untuk menghentikan rencana para rulers, tidak peduli meskipun Shadow Monarch berada di sana. Sementara, ketika Yokmun baru saja menyampaikan informasi menarik lainnya mengenai keberadaan The Greatest Fragment of Brilliant Light yang sudah dikonfirmasi. Tiba-tiba, kedua monark ini dicegat oleh tamu yang tidak diinginkan, yaitu Sung Il-hwan sang ayah dari Jinwo yang memiliki kekuatan dari pecahan rulers. Begitu menyadari bahwa tujuan Il-hwan pasti untuk menghalangi rencana para monark yang ingin menimbulkan bencana di Korea. Saat itu Yokmun langsung mengajak Frost Monarch segera pergi dari sana karena ia tidak ingin membuang-buang waktu untuk meladeni Sung Il-hwan. Namun di saat itu juga, Sung Il-hwan segera mengeluarkan daggernya untuk menghentikan mereka dengan serangan mematikan. Tapi sayang, serangan Il-hwan itu masih dapat diblokir oleh Frost Monarch dengan mudah. Lalu terjadilah ledakan besar yang membuat Sung Il-hwan jadi kesulitan untuk menghentikan kepergian kedua monark tersebut. Scene kemudian berganti ke sisi Jinwo yang masih terjebak di dalam Red Gate dan ia sedang berhadapan dengan bos monsternya. Monster itu kemudian berkata kepada Jinwo, "Apa kau adalah bajingan yang telah membantai pasukanku? Harus kuakui kau sangat menakjubkan. Bukan hanya mencapai tempat ini dengan kekuatanmu sendiri, tapi kau juga mengerti bahasa kami. Namun karena pasukanku sudah tidak sabar lagi ingin membantaimu, sayangnya inilah akhir bagimu manusia, keluarlah pasukanku." Jinwo yang mendengarnya sontak, ia langsung tersenyum menyeringai, karena tidak ada satupun pasukan musuh yang keluar. Hingga sampailah ketika Jinwo mengatakan berakhir, "Kau bilang, sungguh lucu sekali." Saat itulah sejumlah pasukan bayangan Jinwo yang bersembunyi mulai menampakkan diri mereka, sembari membawa mayat para monster yang sudah lebih dulu mereka bantai. Melihat kejadian itu, sontak si bos monster jadi sangat terkejut dan juga kebingungan. Sejak kapan pasukannya telah dibantai, bahkan tidak ada satupun dari mereka yang tersisa. Lalu tak lama setelah Jinwo kembali memperlihatkan senyumnya, yang membuat bos monster itu jadi sangat marah. Di sini Jinwo mulai memberi perintah kepada pasukan bayangannya untuk membunuh semua musuh. Hingga di saat itu juga, Beru dan para prajurit bayangan lain langsung bergerak untuk melancarkan serangan mereka masing-masing secara brutal. Sementara, ketika Jinwo akan diserang oleh dua monster yang sudah bersiap membunuhnya, dengan cepat, tank segera melompat dari arah belakang Jinwo untuk menghabisi kedua monster itu, hingga membuat bos monster itu jadi semakin marah. Namun sebelum ia sempat bergerak untuk melancarkan serangannya kepada Jinwo, tiba-tiba Beru sudah lebih dulu memotong lengannya, lalu disusul dengan Igris yang menebas kakinya hingga terputus. Tapi berhubung bos monster itu masih bertahan, di lain sisi Tas juga segera berubah menjadi raksasa dan langsung menggunakan skill reverse gravity miliknya untuk memaksa bos monster itu bersujud di hadapan Jinwo. Jinwo kemudian mulai mendekati bos monster itu sembari berkata, "Jawab pertanyaanku, maka kematianmu tidak akan terlalu sakit." Namun sayangnya, lagi-lagi sistem telah memblokir jawaban bos monster itu, hingga Jinwo pun tidak bisa mendapatkan jawaban yang ia inginkan. Tapi berhubung Jinwo telah memiliki kunci dari Curse Random Box, dan persyaratan penggunaannya sudah terpenuhi setelah Jinwo mencapai level 100 di Pulau Jeju. Jinwo pikir, tidak masalah jika ia tidak bisa mendapatkan jawabannya sekarang, karena sebentar lagi, Jinwo akan segera mengetahui rahasia kekuatannya yang belum terungkap. Dijelaskan kunci itu adalah kunci untuk memasuki Kartanon Temple Double Dungeon, yaitu dungeon mengerikan yang tidak pernah Jinwo lupakan sampai sekarang. Jinwo yang menyadari bahwa sistem mencoba membawanya ke sana lagi, di mana itu adalah tempat semuanya dimulai. Pastinya Jinwo akan datang ke sana untuk menemui makhluk yang telah menunggunya. Lagi pula Jinwo sangat percaya diri, bahwa dirinya yang sekarang sudah jauh lebih kuat dibandingkan dengan dirinya yang dulu. Singkat cerita, setelah Jinwo menyelesaikan Red Gate dan langsung kembali ke kantornya, di sini Jinwo mendapati Yu Jinho yang tampak kewalahan saat menangani masalah hujatan dari para haters terhadap Jinwo.
Namun berhubung Jinwo telah membawakan banyak kristal berkualitas tinggi yang dapat Yujinho gunakan untuk mengatur guild. Pada akhirnya Yujinho jadi sedikit lebih tenang, karena masalah gaji bawahan bisa teratasi dengan itu. Dan yang tersisa sekarang adalah, mereka hanya perlu merekrut satu orang lagi agar bisa mendirikan guild. Membahas masalah persyaratan pembentukan guild, Yujinho juga ingin meminta Jinwo segera menyelesaikan hal yang tidak kalah pentingnya, yaitu menyiapkan nama untuk guild mereka. Sementara di saat mereka berdua masih berdiskusi soal nama guild tersebut, hingga Jinwo pun telah memutuskan bahwa nama guildnya adalah Solo Play. Tiba-tiba ada seorang tamu yang mengetuk pintu ruangan kantor mereka, lalu Yujinho pun segera membukakan pintunya. Namun betapa terkejutnya Yujinho dan Jinwo. Ternyata tamu itu adalah Cha-Hain yang sengaja datang kemari dengan tujuan ia ingin bergabung menjadi anggota guild Jinwo. Jinwo yang kebingungan sebenarnya apa yang terjadi di sini, sontak ia langsung mengajukan beberapa pertanyaan kepada Cha-Hain. Apakah ketua asosiasi Hunter yang memintamu melakukan ini, ataukah Hunter Choi Jong-in telah mengusirmu? Lalu setelah Cha-Hain menjawab tidak dari dua pertanyaan tersebut, lantas Jinwo pun kembali bertanya, jadi kenapa kau ingin bergabung dengan guild Solo Play milikku? Begitu mendengar nama Solo Play, sontak Cha-Hain tidak bisa menyembunyikan ekspresi syoknya di hadapan Jinwo, karena nama itu terdengar konyol baginya. Bahkan meski Jinwo sudah menjelaskan bahwa ia dan wakilnya telah sepakat untuk memakai nama itu, nyatanya Yujinho langsung membantah, sebab ia sama sekali belum menyetujui apapun. Mengesampingkan masalah nama guild, mata Jinwo kembali tertuju kepada Cha-Hain yang mencoba tetap tenang, meski sudah jelas ekspresinya itu tidak bisa membodohi Jinwo. Jinwo kemudian ingin bertanya sekali lagi kepada Cha-Hain, kenapa Cha-Hain sangat ingin bergabung ke guildnya. Padahal dari yang Jinwo tahu, seharusnya kontrak Cha-Hain dengan Guild Hunters masih belum berakhir. Lalu setelah Cha-Hain menjawab bahwa ia punya uang untuk membayar pelanggaran kontraknya, sontak Jinwo pun jadi semakin terkejut. Kenapa Cha-Hain sampai sanggup membayar uang pelanggaran hanya untuk bergabung ke guildnya? Bahkan meski Jinwo sudah mengatakan bahwa guildnya tidak bisa mengontrak hunter rank tinggi seperti Cha-Hain, ternyata Cha-Hain ini juga tidak mempermasalahkan hal itu. Baginya, asalkan ia bisa bergabung, maka ia rela tanpa harus dikontrak sekalipun. Jinwo yang mendengarnya tentu jadi semakin penasaran apa alasan Cha-Hain yang sebenarnya. Namun di sisi Cha-Hain sendiri juga mulai kebingungan, alasan apa yang harus ia berikan kepada Jinwo? Karena jika ia menjelaskan yang sebenarnya, Jinwo pasti akan menganggapnya orang gila. Di sini Cha-Hain jadi teringat pertemuan pertamanya dengan Jinwo. Lebih tepatnya, ketika ia mencium aroma wangi Jinwo yang membuatnya tertarik, sejak saat itu Cha-Hain jadi semakin penasaran dengan Jinwo, lalu lama-kelamaan, rasa penasaran itu mulai berubah menjadi perasaan suka. Sebenarnya Cha-Hain sangat ingin mengatakan bahwa ia berharap agar Jinwo akan selalu ada di sisinya. Tapi berhubung Cha-Hain sangat malu untuk mengungkapkan perasaannya tersebut. Pada akhirnya, Cha-Hain hanya bisa memberikan alasan yang rasional kepada Jinwo bahwa ia cuma ingin hidup nyaman. Namun karena di lain sisi, Jinwo ini juga masih belum peka kalau Cha-Hain sedang jatuh hati padanya. Alih-alih mempercayai perkataan Cha-Hain, ternyata Jinwo malah jadi mencurigainya, seolah-olah dia sedang menyembunyikan sesuatu yang sudah lama direncanakan. Hingga sampailah ketika Yujinho mengatakan kepada Jinwo, jangan-jangan Cha-Hain merasa kesulitan berada di Guild Hunters. Pada akhirnya Jinwo sampai pada satu kesimpulan, mungkin Cha-Hain ini sedang menanggung beban yang sangat besar sebagai Hunter rank S di usianya yang masih muda. Tapi walaupun Jinwo sendiri jadi merasa bersimpati atas situasinya itu, sayangnya hati Jinwo tetap tidak tergerak untuk menerima Cha-Hain. Jadi Jinwo pun mencoba menolak Cha-Hain dengan cara memberikannya tes yang sulit, yaitu Cha-Hain harus mengalahkan salah satu prajurit bayangan terkuat Jinwo. Cha-Hain yang mendengarnya tidak merasa keberatan dengan tes tersebut, bahkan ia malah menunjukkan ekspresi kegigihan tekadnya. Jinwo kemudian menjelaskan kepada Cha-Hain bahwa mereka akan melakukan tesnya sekarang juga di ruang latihan asosiasi. Namun begitu Cha-Hain baru saja akan pergi ke lokasi yang telah ditentukan, tiba-tiba Jinwo menghentikan Cha-Hain dan langsung memeluknya, karena mereka akan pergi menggunakan skill Shadow Exchange milik Jinwo. Di sini terlihat wajah Cha-Hain yang tampak merona karena malu, dan tubuh mereka berdua mulai diselimuti oleh sejumlah bayangan hitam yang muncul dari lantai. Hingga setelah tubuh mereka tenggelam ke dalam bayangan hitam tersebut, akhirnya mereka pun telah tiba di tempat tujuan hanya dalam sekejap. Cha-Hain yang terkejut kemudian bertanya kepada Jinwo, bagaimana caranya berpindah ke sini. Namun alih-alih memberikan penjelasan kepada Cha-Hain, saat itu Jinwo malah mengajak Cha-Hain untuk langsung memulai tesnya sekarang juga. Hingga membuat Cha-Hain jadi bingung bagaimana ia akan bertarung karena ia tidak membawa senjatanya. Tapi mengingat di tempat ini seharusnya ada cadangan senjata yang layak dipakai untuk latihan bertarung. Saat itu Cha-Hain segera pergi ke ruang penyimpanan senjata, yang kemudian ia juga langsung kembali menemui Jinwo dengan membawa senjata pedang di tangannya.
Chahain yang ditanyai oleh Jinwo, apakah dia akan baik-baik saja dengan senjata itu, karena itu bukanlah pedang yang biasa Chahain pakai. Tanpa ragu Chahain pun menjawab, tidak masalah senjata apa yang ia gunakan, lagi pula ia tidak sedang bertarung melawan monster di sini. Saat melihat kepercayaan diri Chahain, Jinwo menebak Chahain pasti bisa mengalahkan prajurit bayangannya yang biasa dengan mudah. Jadi berhubung Jinwo juga sudah tahu bahwa kemampuan Chahain tidak bisa dianggap remeh. Di sini Jinwo langsung memanggil Igris sembari berkata kepada Chahain, Igris ini adalah ahli pedang terbaik di antara semua prajuritku, dan dialah yang akan menjadi lawanmu. Peraturannya sederhana, kau akan bertarung sampai makhluk yang Kusumon hancur, atau sampai kau menyerah. Pada awalnya, Jinwo berencana akan memanggil Beru sang prajurit terkuatnya. Tapi mengingat Chahain pasti punya trauma jika melawan Beru, maka Jinwo tidak ingin mengambil resiko yang mungkin bisa membahayakan Chahain. Begitu melihat Chahain yang sudah bersiap memulai pertempurannya, dengan memancarkan aura yang terlihat kuat dan murni. Di lain sisi, Jinwo juga langsung meminta Igris untuk memakai pedang Raja Iblis saat melawan Chahain. Karena Jinwo bisa merasakan Chahain tetaplah lawan yang sangat kuat, tidak peduli apapun senjata yang digunakannya. Sesaat kemudian ketika pertarungan itu sudah dimulai, Igris langsung saja mengayunkan tebasan pedang berkekuatan petir untuk menyerang Chahain lebih dulu. Namun Chahain masih bisa menghindarinya dengan mudah, lalu ia juga segera melompat ke arah Igris untuk melancarkan serangan balasannya. Sementara itu di sebuah ruangan di gedung Asosiasi Hunter. Di sini terlihat Ketua Gogunhi yang tampak sangat terkejut saat ia merasakan ada getaran dari gedung latihan asosiasi. Tapi setelah Gogunhi melihat rekaman CCTV di gedung latihan, dan ia mendapati Jinwo yang sedang bersama Chahain. Seketika Gogunhi jadi tersenyum, karena ia baru menyadari ternyata Chahain dan Jinwo telah menjalin hubungan yang tidak dapat dijelaskan. Lalu ia juga langsung meminta staf yang bertugas untuk mematikan semua kamera yang ada di ruang latihan dan buatlah seolah-olah ada pemeriksaan di sana. Sementara, tepat ketika Gogunhi baru saja mengatakan, sungguh enak menjadi pemuda. Di saat yang sama, ternyata Chahain sudah berhasil menumbangkan Igris, hingga membuat Jinwo tampak bengong dan sulit mempercayai kejadian ini. Chahain kemudian dengan sombongnya berkata kepada Jinwo, apakah kesatria hitam itu benar-benar makhluk terkuatmu? Bukannya kau bilang makhluk terkuatmu lah yang akan kau panggil. Jadi silahkan panggil dia. Jinwo yang mendengarnya sontak ia langsung memperingati Chahain, kau mungkin akan terluka jika melawannya. Namun setelah melihat tatapan Chahain yang penuh percaya diri, saat ia meminta Jinwo untuk tetap memanggil makhluk terkuatnya, dan ia memang sangat ingin melawannya lagi. Pada akhirnya, Jinwo langsung menuruti keinginan Chahain dengan memanggil Beru sang prajurit terkuatnya, lalu Jinwo kembali berkata, akan kutanyakan sekali lagi padamu, apakah kau yakin ingin bertarung melawannya? Lalu tanpa ingin menunggu jawaban dari Chahain, di dalam benaknya Jinwo bergumam, ketika suatu makhluk menjadi prajurit bayanganku, kekuatan mereka jadi lebih lemah daripada sebelumnya. Jadi walaupun Beru memang terlahir sebagai senjata pembunuh hunter, tapi jika Hunter Cha bisa melawannya dengan benar, maka dia akan memiliki kesempatan menang. Begitu Jinwo memberi perintah kepada Beru untuk melawan Chahain tanpa harus melukainya. Saat itu Beru langsung saja melepaskan kekuatannya, hingga membuat lampu di ruangan itu jadi pecah karena terdampak gelombang kekuatan Beru. Chahain yang merinding ketakutan sontak jadi bertanya-tanya, bagaimana Sung Jinwo mengalahkan makhluk sekuat itu? Sementara, ketika Beru baru saja ingin mempersiapkan skill bertarung yang ia gunakan saat melawan Jinwo sebelumnya. Dengan cepat Jinwo segera memperingati Beru agar jangan menggunakan itu, karena jika Chahain sampai terluka, maka Jinwo sendirilah yang akan membuat Beru menanggung akibatnya. Beru yang mendengarnya, sontak ia jadi ketakutan dan setuju mengikuti perintah Jinwo. Jadi tepat ketika Chahain baru saja bergumam, ada banyak sekali perbedaan kekuatan mereka sekarang. Tiba-tiba Beru sudah bergerak ke belakang Chahain untuk melancarkan serangan yang sama seperti saat di Pulau Jeju. Namun dengan cepat, Chahain juga segera mengayunkan tebasan pedangnya kepada Beru sembari berkata, kau pikir kau bisa mengalahkanku dengan cara yang sama? Tapi sayangnya, ternyata tebasan Chahain itu masih dapat ditahan oleh Beru hanya dengan jarinya saja. Lalu Beru juga berkata, Tuanku cuma memberiku satu perintah, yaitu mengalahkan musuh tanpa melukainya. Kalau begitu, akan kutunjukkan perbedaan kekuatan di antara kami, agar semangat bertarungnya patah. Di sini kita pun dapat melihat, Chahain yang terus melancarkan serangannya dengan tebasan bertubi-tubi, namun tidak ada satupun serangannya yang bisa mengenai Beru. Bahkan ketika Chahain melihat ada celah untuk menebas tubuh Beru dari jarak yang sangat dekat. Nyatanya, Beru masih dapat menghindari tebasan itu dengan mudah, hingga membuat Chahain jadi tidak percaya bagaimana Beru bisa menghindari setiap serangannya tanpa harus bergerak dari tempatnya sama sekali. Begitu Beru mengintimidasi Chahain hanya dengan teriakan saja. Seketika tubuh Chahain langsung terdorong mundur karena ia tidak sanggup menahan tekanan kekuatan Beru. Namun ketika Jinwo mengatakan kepada Chahain, sekarang hasilnya sudah ditentukan, apakah kau sudah puas Hunter Cha?
Ternyata Cha-Hain masih belum mau menyerah, dan dia masih bisa melanjutkan pertarungan ini sampai akhir. Jinwo yang mendengarnya sontak jadi cukup terkejut dan juga penasaran, sebenarnya apa yang dipikirkan Cha-Hain saat ini. Padahal Cha-Hain sudah menyadari perbedaan kekuatan di antara mereka berdua, tapi kenapa dia tetap ngotot? Mengingat Beru sangat berbeda dari prajurit bayangan yang lain, dan dia tetaplah senjata pembunuh meskipun dia memiliki kecerdasan sendiri. Di sini Jinwo dapat merasakan bahwa Beru sedang menahan dirinya untuk membunuh Hunter Cha. Jadi kalau Cha-Hain memang ingin mencari sesuatu, Jinwo harap Cha-Hain tidak mengambil keputusan yang salah. Sesaat kemudian, Beru mulai bergerak dari tempatnya dalam kecepatan tinggi untuk melancarkan serangan cakarnya kepada Cha-Hain. Namun Cha-Hain masih bisa menghindari serangan itu dengan mudah. Lalu ia lanjutkan dengan mengaktifkan skill Swords Dance dan langsung mengayunkan tebasan pedangnya kepada Beru. Bahkan meskipun saat itu pedang Cha-Hain tidak bisa menembus cangkang Beru, tapi justru pedangnya lah yang jadi hancur. Ternyata hal itu tidak mematahkan semangat Cha-Hain untuk terus bertarung. Jadi di saat itu juga, Cha-Hain langsung saja mengaktifkan skill Needles of Light untuk menciptakan pedang cahaya dari pedangnya yang patah. Hingga dengan menggunakan pedang itu, akhirnya Cha-Hain berhasil menusuk tubuh Beru sampai menembus dadanya. Jinwo yang melihatnya sontak jadi sangat terkejut dan tidak percaya kalau cangkang Beru yang sangat keras itu dapat ditembus Cha-Hain dengan satu kali tusukan saja. Namun berhubung saat ini Beru tiba-tiba teringat dengan perintah Ratu Semut yang pernah diberikan padanya sejak lahir, dan sekarang instingnya telah memperingati Beru untuk membunuh Cha-Hain. Seketika warna mata Beru telah berubah jadi merah, lalu ia langsung bergerak untuk membunuh Cha-Hain tanpa mempedulikan perintah Jinwo yang menyuruhnya berhenti. Untungnya dalam sepersekian detik, sebelum serangan Beru sempat mengenai Cha-Hain, dengan sigap Jinwo sudah bergerak lebih dulu untuk menghentikan pergerakan Beru sembari berkata, "Bukankah aku sudah memerintahkanmu untuk berhenti?" Setelah Jinwo memastikan keadaan Cha-Hain baik-baik saja, Jinwo kembali berkata kepada Cha-Hain, "Kenapa kau memaksakan dirimu sendiri, padahal kau tidak harus bergabung ke guild kami sampai segininya? Lagi pula karena ini cuma tes untuk memasuki guild tanpa nama, jadi tidak selayaknya sampai meresikokan nyawa orang sepertimu untuk masuk guild kami. Lalu kenapa kau melakukannya sampai sejauh ini, Hunter Cha?" Mendengar hal itu, Cha-Hain hanya tampak terdiam dan menundukkan wajahnya, karena ia masih tidak bisa mengungkapkan yang sebenarnya kepada Jinwo. Hingga sampailah ketika Jinwo sekali lagi bertanya kepada Cha-Hain, "Apakah mungkin kau tertarik padaku?" Disinilah Cha-Hain jadi dibuat terkejut ketika mendengar pertanyaan itu. Lalu secara tidak langsung, hati dan mulutnya jadi terdorong untuk mengakui perasaannya kepada Jinwo dengan berkata, "Benar, kupikir begitulah alasannya. Aku tertarik pada musuh Jinwo." Di tempat yang berlokasi di kantor Asosiasi Hunter Amerika, di sini terlihat ada Michael dan Nyonya Selner yang berdiri dengan ekspresi menyesal saat mereka meminta maaf kepada David, sang ketua Asosiasi Hunter Amerika. Namun David hanya menatap mereka dengan tenang saat ia menjawab, "Aku menyuruhmu datang bukan untuk meminta maaf, jadi katakanlah padaku apa yang sebenarnya terjadi." Michael mengungkapkan, berdasarkan pengamatan Nyonya Selner, Hunter Sung Jinwo adalah salah satu raja. Tapi apakah Jinwo punya kekuatan setara dengan tingkat negara atau tidak? Hal itu masih belum bisa dipastikan, hingga Nyonya Selner memeriksa ulang kekuatan Jinwo. Menurut Selner, Hunter yang mengalami kebangkitan ganda telah memperoleh kekuatan mereka dari sisi lain, dan ia bisa merasakan hubungan yang mereka punya dengan sisi lain itu. Biasanya kekuatan yang dihasilkan dari sisi lain itu terlalu kuat, hingga membuat Hunter yang dibangkitkan jadi terlihat seperti tertutupi oleh cahaya yang terang, dan Selner menyebut orang-orang seperti ini sebagai raja. Namun anehnya, ternyata Hunter Sung Jinwo tidak memiliki hubungan sama sekali dengan kekuatan dari sisi lain, melainkan Jinwo adalah perwujudan dari kegelapan itu sendiri. David yang mendengarnya, sontak jadi sangat terkejut saat mengetahui kalau Jinwo adalah sang raja yang terlahir dari kegelapan. Tapi ketika David bertanya, apakah itu artinya Sung Jinwo adalah musuh? Dengan tegas Nyonya Selner langsung membantahnya, karena ia bukan ingin mengatakan kalau Jinwo itu adalah teman atau musuh, melainkan ia hanya ingin memperjelas bahwa Hunter Sung Jinwo tidak meminjam kekuatan dari manapun, karena kekuatannya berasal dari dalam dirinya sendiri, dan kekuatannya itu tidak terbatas. Setelah mendengar semua penjelasan dari Nyonya Selner, David langsung berdiri mendekati Nyonya Selner sembari mengucapkan terima kasih padanya. David yang menyadari sepertinya mustahil untuk merekrut Jinwo dengan menggunakan kemampuan Nyonya Selner. Lantas David pun berencana akan menggunakan cara lain untuk mendapatkan Jinwo, lalu ia segera mengajak Michael untuk pergi ke lantai B24. Ketika Michael ditanyai oleh David, apakah dia ingat tentang Gate Rank S pertama yang muncul di Amerika? Michael menjawab tentu saja ia tidak mungkin melupakannya, karena dungeon break mengerikan yang terjadi saat itu telah menyebabkan kehancuran di Amerika bagian barat. Pada saat insiden itu terjadi, semua hunter terbaik di seluruh dunia telah dikumpulkan oleh Amerika dengan tawaran hadiah yang sangat besar.
Namun sayangnya hanya 5 hunter saja yang selamat setelah mereka berhasil mengalahkan makhluk buas bernama Naga Kamish yang dikenal sebagai api yang tidak pernah padam. David mengungkapkan, insiden itu benar-benar telah menjadi mimpi buruk bagi seluruh warga Amerika. Tapi Kamish telah meninggalkan sebuah hadiah kecil berbentuk runestone yang ditemukan di dalam mayatnya. Lalu sembari David dan Michael yang memandangi sisa-sisa dari tubuh Naga Kamish yang disimpan di ruangan B24, David pun kembali berkata, "Runestone ini sudah tersimpan di sini selama 8 tahun sejak kematian Naga Kamish, karena tidak ada hunter tipe mage di antara hunter tingkat negara yang bisa memilikinya. Jadi aku yakin, runestone ini telah menunggu sosok pemilik yang tepat, dan Kamish sekali lagi akan memberikan sebuah hadiah berharga untuk negara ini." Scene kemudian berganti ke sisi Jinwo yang sedang berdiri di depan cermin dengan perasaan takjub saat ia melihat perubahan yang terjadi pada fisiknya. Jinwo bertanya-tanya, apakah dia sekarang memang setampan itu hingga membuat Cha Hain jadi tertarik padanya. Namun berhubung Jinwo masih tidak yakin dengan penilaiannya sendiri. Lantas Jinwo pun langsung menemui adiknya untuk menanyakan, bagaimana menurutmu soal penampilanku sebagai seorang pria? Saat mendengar pertanyaan itu, Jin-ah jadi menatap Jinwo dengan ekspresi yang menjengkelkan, karena Jinwo hanya terlihat seperti orang bodoh di matanya. Namun tak lama setelah Jinwo mencengkram kepala Jin-ah karena kesal, hingga terjadilah sedikit pertengkaran kecil layaknya kakak beradik. Di sini Jinwo langsung mengalihkan topik pembicaraannya dengan memberitahu Jin-ah bahwa dia berencana untuk membuat guild yang bernama Solo Play. Tapi alih-alih mendapat respon yang baik dari Jin-ah, ternyata Jin-ah malah menanggapinya dengan ejekan, karena nama Solo Play itu sangat tidak cocok untuk Jinwo. Terlebih lagi, mengingat Jinwo memiliki kemampuan untuk memanggil pasukan bayangan, maka secara teknis Jinwo tidaklah bertarung sendirian. Mendengar ungkapan jujur dari Jin-ah, akhirnya Jinwo jadi sadar kalau perkataan adiknya itu ada benarnya juga. Jadi Jinwo pun kembali bertanya, lalu nama apa yang harus kuberikan untuk guildku? Hingga sampailah setelah Jin-ah menyarankan kepada Jinwo, bagaimana kalau memakai nama Ah-Jin Guild yang berarti aku bergerak maju. Pada akhirnya Jinwo telah memutuskan untuk memakai nama Ah-Jin tersebut, kemudian scene langsung berganti ke apartemen Cha Hain. Di sini terlihat Cha Hain yang tampak gelisah di kamarnya, karena dia baru menyadari kalau dirinya secara tidak langsung telah mengakui perasaannya kepada Jinwo. Namun ketika Cha Hain baru saja mencoba meyakinkan dirinya bahwa sudah sewajarnya ia tertarik pada Jinwo sebab Jinwo telah menyelamatkan hidupnya. Tiba-tiba terdengar suara seseorang di alam bawah sadar Cha Hain, dan ia juga dapat merasakan ada sosok Hunter Min Byung-gu yang meraih tangannya sembari berkata, "Tolong sampaikan pada Hunter Sung Jinwo untuk berhati-hati terhadap kekuatannya sendiri." Cha Hain yang mendengarnya sontak ia langsung terbangun dengan penuh kebingungan karena ia masih tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa Hunter Min Byung-gu bisa muncul di dalam pikirannya. Di keesokan harinya di kantor Guild Knight, terlihat ada Park Jong-soo dan bawahannya yang sedang membahas kemunculan sebuah gate rank A yang tingkat kesulitannya jauh lebih tinggi dari biasanya. Park Jong-soo menyadari, jika mereka tidak berhati-hati di dalam sana, kemungkinan besar mereka semua akan mati. Belum lagi, karena Guild Knight tidak memiliki satupun Hunter rank S, tentunya akan sulit bagi mereka untuk menyelesaikan raid itu sendirian. Biasanya Park Jong-soo akan menyerah jika gate yang muncul itu adalah gate rank S. Tapi jika kali ini mereka menyerah hanya untuk menyelesaikan gate rank A, maka rumor itu pasti akan menyebar dengan cepat dan reputasi Guild Knight jadi buruk. Seorang healer kemudian mencoba menyarankan kepada Jong-soo, bagaimana kalau mereka bekerja sama dengan guild lain untuk menyelesaikan gate itu. Lebih tepatnya, mereka tidak perlu melibatkan seluruh anggota guild, tapi cukup dengan satu orang hunter saja yang bisa menolong mereka di saat-saat sulit. Mendengar hal itu, awalnya Park Jong-soo sempat meragukan saran dari si healer karena tidak mungkin satu orang akan mampu menolong mereka di dalam gate rank A tersulit. Namun begitu Park Jong-soo teringat dengan Jinwo yang pastinya bisa menolong mereka meskipun dia hanya sendirian saja. Pada akhirnya, Park Jong-soo dan bawahannya langsung pergi menemui Jinwo di kantor guildnya. Di sini terlihat Jinwo yang sedang mendiskusikan nama Ah-Jin Guild bersama Yu Jin-ho. Hingga mereka pun telah sepakat untuk menggunakan nama Ah-Jin Guild daripada Solo Play, dan sekarang mereka hanya perlu merekrut satu anggota lagi agar persyaratan pembuatan guildnya terpenuhi. Jinwo yang saat itu ditanyai oleh wakilnya, bagaimana dengan perekrutan Hunter Cha? Lantas Jinwo pun menjawab bahwa Hunter Cha bukanlah orang yang cocok, karena dia bukanlah orang yang Jinwo inginkan. Yu Jin-ho yang mendengarnya tentu merasa heran, kenapa Jinwo menolak seorang Hunter rank S yang berbakat dan cantik seperti Cha Hain. Bahkan meskipun Yu Jin-ho mencoba menanyakan sekali lagi, apakah Jinwo sudah yakin dengan keputusannya? Tanpa ragu Jinwo kembali menjawab, ia sangat yakin dengan hal itu. Lagi pula kriteria anggota yang diinginkannya adalah seorang hunter yang tidak suka dengan aktivitas guild, tapi tetap bisa dipercaya.
Sementara, tepat ketika Yu Jin-ho tengah memikirkan seseorang yang sesuai dengan kriteria Jinwo, tiba-tiba mereka kedatangan tamu tak terduga yang tidak lain adalah Park Jong-soo bersama dua anggotanya. Yang mana setelah mereka dipersilahkan masuk oleh Jinwo, Park Jong-soo langsung memperlihatkan rekaman video kemunculan gate berukuran besar di dekat wilayah mereka. Jinwo yang penasaran lantas bertanya, apakah gate itu dikategorikan sebagai gate rank S? Namun Park Jong-soo segera menjelaskan bahwa gate tersebut masihlah gate rank A, tetapi itu adalah gate rank A terbesar yang pernah muncul di Busan. Mengingat saat ini Guild Knight tidak memiliki satupun hunter rank S, pihak asosiasi hunter telah melarang mereka untuk memasuki gate tersebut demi keselamatan. Jadi karena itulah, tujuan mereka kemari adalah untuk meminta Jinwo bergabung dengan raid mereka. Dengan begitu, Park Jong-soo yakin mungkin mereka akan sanggup untuk menyelesaikan raid ini. Park Jong-soo menjelaskan, umumnya seorang hunter rank S akan mendapatkan 10% keuntungan dari sebuah raid. Tapi khusus untuk Jinwo, mereka akan memberikan keuntungannya sebesar 20%. Sampai di sini, Park Jong-soo dan kedua anggotanya sudah sangat percaya diri, Jinwo pasti akan menyetujui kompensasi sebesar itu. Namun pada kenyataannya, Jinwo malah meminta mereka membagi rata hasilnya. Karena Jinwo hanya akan bekerja sama jika Park Jong-soo menganggap dirinya bukan sebagai individu, melainkan sebagai Guild Ajin yang baru saja mereka bentuk. Park Jong-soo yang mendengarnya kemudian ia mencoba menawar dengan keuntungan 40-60 saja. Tapi Jinwo segera menjawab bahwa ia tidak ingin bernegosiasi dengan Guild Knight. Dan alhasil, akhirnya Park Jong-soo tidak punya pilihan selain menyetujui kesepakatan itu, lalu ia juga memberikan satu syarat tambahan, yaitu Jinwo lah yang akan mengalahkan bos dungeonnya. Mendengar hal itu, Jinwo juga setuju dan langsung berjabat tangan dengan Park Jong-soo. Namun bertepatan ketika Park Jong-soo memberitahukan bahwa mereka akan memulai raid-nya besok, tanpa disadari oleh Park Jong-soo, ternyata Jinwo juga telah menyembunyikan salah satu prajuritnya di dalam bayangan Jong-soo. Singkat cerita, di saat raid di wilayah Gwangnali Kota Busan telah dimulai di keesokan harinya. Di sini terlihat para hunter dari Guild Knight yang sudah berkumpul di depan gate dengan semangat yang membara. Namun di sisi lain, Park Jong-soo malah tampak gelisah karena Jinwo belum tiba di lokasi, padahal raid-nya akan segera dimulai dalam 5 menit lagi. Di tempat berbeda terlihat Jinwo yang sedang memandangi langit mendung sembari mengkhawatirkan adiknya, apakah adiknya sudah membawa payung ke sekolah. Lalu begitu Jinwo memutuskan untuk segera pergi bergabung dengan tim Guild Knight menggunakan skill Shadow Exchange. Tanpa disadari oleh Jinwo, ternyata di sekolahan adiknya saat ini juga muncul sebuah gate misterius. 3 siswa yang berada di dekat sana awalnya menduga bahwa gate ini tidaklah berbahaya karena hanya hunter yang bisa masuk ke dalamnya. Dan tidak ada monster yang bisa keluar dari sana sebelum gate-nya benar-benar terbuka dalam waktu seminggu sejak kemunculannya. Namun tak lama ketika salah satu siswa tampak meragukan apakah gate itu memang aman, mengingat tidak ada yang tahu kapan gate-nya muncul. Tanpa terduga, tiba-tiba gate itu mulai retak dan keluarlah tangan monster yang langsung mencengkram kepala salah satu siswa. Siswa itu kemudian mencoba meminta tolong kepada 2 siswa lain untuk menyelamatkannya. Tapi naas, tangan si monster malah sudah lebih dulu menghancurkan kepala siswa itu, yang kemudian ia lanjutkan dengan membunuh 2 siswa lainnya juga. Dijelaskan monster yang muncul kali ini adalah orc berkulit hijau. Mereka secara alami adalah seorang pemburu, bahkan jika kecerdasan mereka kurang, mereka jauh lebih hebat daripada manusia dalam hal melacak dan memburu. Monster orc ini sejatinya adalah pemburu yang sangat menyukai bau daging dan darah. Tapi karena tujuan mereka hanyalah mengintai, maka mereka sengaja menahan instingnya dan lebih memprioritaskan misi mereka. Salah satu orc kemudian berbicara kepada orc lainnya. Tempat ini penuh dengan mangsa, tapi bangunannya sangat rumit seperti sebuah kastil. Setelah kita membantai semua manusia di tempat ini dan memperkuat posisi kita, maka barulah kita akan memulai perburuan yang sesungguhnya. Kini orc itu telah menargetkan sekelompok siswa yang belum menyadari kemunculan monster di sekolah mereka. Sementara ketika monster orc mulai bergerak untuk membantai semua siswa yang ada di sekolahan itu, Shin kemudian memperlihatkan Jinwo yang sudah tiba di lokasi raid sembari berkata, ukuran gate ini terlihat lebih besar dari yang kuduga. Tapi seperti yang diharapkan dari guild dengan rank A terbanyak, ternyata Guild Knight memang mempunyai banyak anggota hunter. Para hunter yang melihat kehadiran Jinwo di sana, sontak mereka pun langsung mengerumuni Jinwo dan memberikan pujian atas aksi Jinwo yang sangat menakjubkan saat raid di Pulau Jeju. Hingga sampailah ketika mereka terus mengajukan banyak pertanyaan kepada Jinwo, yang salah satu di antaranya, apakah Jinwo akan memimpin raid kali ini? Di sini muncul seorang hunter healer bernama Jung Yerim yang tiba-tiba menghentikan mereka. Lalu Park Jong-soo juga datang menghampiri mereka untuk menjelaskan bahwa dirinya lah yang akan memimpin raid, sedangkan Jinwo hanya bertugas untuk melindungi mereka saja. Mendengar hal itu, tentunya telah membuat para hunter lain jadi merasa kecewa, karena mereka sudah bosan dipimpin oleh Park Jong-soo. Lagi pula jika Jinwo hanya melindungi mereka dari belakang dan memastikan mereka aman.
Hal itu juga membuat mereka bertanya-tanya, apakah mereka segitu lemahnya sampai-sampai membutuhkan perlindungan dari orang lain. Jinwo yang mendengarnya hanya tampak tersenyum tipis, karena itu berarti tim ini memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi. Sementara, bertepatan dengan raid yang telah dimulai, dan seluruh tim penyerang juga langsung memasuki gate. Kini suasana di sekolahan tampak semakin mencekam, karena sudah ada banyak siswa yang dibantai oleh monster orc. Sebagian siswa ada yang berhasil menyelamatkan diri mereka dengan keluar dari gedung sekolah, namun sebagian lainnya masih terjebak di dalam gedung dan mencoba memberikan perlawanan. Saat monster orc ini dapat merasakan, ada manusia yang memiliki energi sihir di antara para siswa tersebut, yang tidak lain dia adalah Jin Ah. Lantas mereka pun berencana akan membunuh Jin Ah lebih dulu, karena energi sihir yang terpancar dari tubuh Jin Ah terasa sangat kuat. Namun tepat ketika orc itu baru saja akan mengayunkan senjatanya kepada Jin Ah, sembari mengatakan kau harus mati. Untungnya, Shadow High Orc yang Jinwo tugaskan untuk melindungi Jin Ah telah muncul dan langsung menghentikan pergerakan musuh. Yang kemudian ia lanjutkan dengan menghajar monster orc itu hingga membuatnya terlempar menembus atap sekolah. Melihat kejadian ini, tentunya telah membuat musuh jadi sangat terkejut dan juga kebingungan. Kenapa bisa ada High Orc yang muncul untuk melindungi manusia? Sementara itu di sisi Jinwo dan tim Hunter Guild Knight yang saat ini telah memasuki dungeon. Di sini terlihat Park Jong-soo bersama para hunter lainnya yang juga telah memulai pertarungan mereka melawan monster Twin Head Ogre. Yang mana ketika monster itu sudah bersiap untuk melancarkan serangannya kepada para hunter. Dengan sigap, Park Jong-soo langsung mengaktifkan skillnya untuk menahan serangan monster itu memakai sihir tameng. Lalu disusul dengan Hunter Yuntai yang juga segera berlari melalui senjata musuh dan langsung melukai mata musuh dengan tebasan pedangnya. Yang kemudian para hunter lainnya juga ikut melancarkan serangan beruntun dengan menebas kedua lengan dan kaki monster itu, dan akhirnya ditutup dengan serangan dari para hunter tipe mage yang melancarkan serangan sihir api dan petir secara bersamaan. Setelah monster itu berhasil dikalahkan berkat kerjasama tim yang hebat, Park Jong-soo kemudian memerintahkan anggota timnya untuk berkumpul sebentar. Karena menurut Park Jong-soo, kemunculan monster Twin Head Ogre di sini dan melawan mereka dari awal itu terasa aneh. Park Jong-soo mengungkapkan, Twin Head Ogre juga dikenal dengan nama lain, yaitu Sang Penjaga Makam. Biasanya monster ini akan muncul sebagai boss dungeon, tapi jika dia sudah muncul dari awal di pintu masuk sebuah dungeon, maka itu artinya akan ada banyak pasukan undead yang menunggu di dalam sana. Sementara, tepat ketika pasukan undead itu memang muncul seperti yang diperkirakan oleh Park Jong-soo. Pada saat itulah, tiba-tiba Jinwo mendapat sinyal darurat dari prajurit bayangan yang sedang menjaga adiknya. Hingga Jinwo pun berniat untuk segera pergi ke tempat adiknya, lalu ia juga akan meninggalkan Beru dan sejumlah prajurit semut lain sebagai pengganti dirinya untuk menjaga tim ini. Namun berhubung Jinwo tidak bisa menggunakan skill Shadow Exchange karena masih ada batas waktu penggunaannya. Di sini Jinwo terpaksa harus berlari dalam kecepatan tinggi untuk keluar dari dungeon ini terlebih dahulu. Jinwo bergumam, sejak tadi aku terus mendapatkan sinyal dari prajurit bayangan yang ada di tubuh Jin Ah. Sial, aku punya firasat buruk tentang ini. Sementara, ketika ada sejumlah pasukan undead yang mencoba menghalangi Jinwo yang kesal, sontak ia langsung melepaskan aura kekuatannya yang sangat mengerikan sembari berkata, "Minggir dari jalanku." Namun tanpa diduga oleh Jinwo, tiba-tiba para undead itu malah berlutut dan benar-benar menuruti perintah Jinwo untuk membiarkannya lewat. Jinwo yang heran sontak jadi bertanya-tanya, sebenarnya apa yang terjadi dengan pasukan undead ini? Apakah mungkin karena aku adalah seorang necromancer yang lebih tinggi dari makhluk yang mengontrol mereka? Tapi berhubung Jinwo sudah tidak punya waktu lagi untuk memikirkan hal ini lebih jauh. Di sini Jinwo langsung melompati para undead di hadapannya, sembari memanggil Kaisel untuk ia tunggangi. Lalu begitu Kaisel membawa Jinwo terbang keluar dari gate yang disaksikan oleh para warga. Saat itu Jinwo juga langsung memberi perintah kepada Kaisel, "Ayo pergi ke tempat adikku dengan kecepatan penuh." Di tengah situasi yang sangat mencekam, akibat amukan monster orc yang ingin memburu manusia. Di sini terlihat prajurit bayangan Jinwo yang berhasil memotong tubuh musuh untuk melindungi Jin Ah. Prajurit bayangan itu kemudian juga mencengkram kepala monster orc yang ada di hadapannya dan langsung membanting mereka ke lantai. Hingga berkat perlindungan dari ketiga prajurit bayangan Jinwo ini, akhirnya nyawa Jin Ah dan para siswa lainnya masih bisa terselamatkan. Namun berhubung kabar kemunculan prajurit bayangan High Orc tersebut telah diketahui oleh Grostaru sang bos musuh. Sialnya, kini Grostaru juga mulai bergerak ke dunia manusia dengan membawa ancaman yang lebih besar. Scene kemudian berganti ke sisi tim Hunter Guild Knight yang masih melanjutkan raid mereka bersama pasukan semut Jinwo. Para hunter ini sangat mengkhawatirkan keselamatan diri mereka, karena tidak ada yang tahu apakah prajurit semut itu akan menganggap mereka sebagai rekan atau musuh. Tapi karena mereka sekarang tidak bisa berhenti di sini demi menjaga reputasi Guild Knight. Pada akhirnya Park Jong-soo telah memutuskan bahwa mereka akan tetap melanjutkan raid ini dan akan mencoba mempercayai prajurit semut tersebut.
Kembali ke situasi pertarungan yang terjadi di sekolahan. Di sini terlihat salah satu prajurit bayangan Jinwo yang telah kehilangan satu lengannya dalam pertempuran melawan Grostaru sang bos musuh. Grostaru mengatakan, tato yang ada di tubuh orc adalah lambang kemenangan dari seberapa banyak musuh yang telah mereka bunuh. Kalian pasti sudah membunuh beberapa, tapi apakah itu saja yang kalian bisa? Ayolah buat aku terhibur lagi, High Orc Warrior. Setelah mengatakannya, Grostaru langsung bergerak untuk melancarkan tebasan pedangnya sekali lagi, hingga ia berhasil memotong tubuh salah satu prajurit bayangan Jinwo. Namun tepat ketika Grostaru baru saja menyombongkan dirinya dengan mengatakan, kau tidak punya kesempatan untuk menang dariku. Ternyata prajurit High Orc yang ia tebas tadi masih bisa bangkit setelah meregenerasi tubuhnya. Grostaru yang terkejut melihat kejadian itu, kemudian ia kembali berkata di dalam benaknya, apakah itu sebuah skill? Tidak peduli seberapa banyak aku memotongnya, itu tetap tidak mengubah apapun. Seharusnya aku bisa membunuh ratusan dari mereka dengan mudah, tapi perintah untuk membunuh manusia terus terngiang di kepalaku. Sial, situasinya hanya akan menjadi semakin buruk jika aku tidak segera menyelesaikan ini sekarang. Jika para High Orc ini dikendalikan oleh sebuah skill, maka aku hanya perlu membunuh pengendalinya. Saat mendengar perintah Grostaru yang menyuruh bawahannya untuk menangkap Jin-Ah, di sini para monster orc itu mulai bergerak untuk menyerang prajurit bayangan terlebih dahulu, selagi mereka jadi lemah saat sedang beregenerasi. Hingga ketika prajurit bayangan tengah disibukkan dengan pertempuran yang sulit untuk mereka menangkan. Pada saat itulah, Grostaru berhasil menangkap Jin-Ah dengan mencengkram kepalanya, sembari berkata, sudah kuduga kau adalah dalangnya. Aku jelas merasakan ada energi sihir di dalam dirimu. Namun siapa sangka, dalam sepersekian detik sebelum Grostaru sempat membunuh Jin-Ah dengan tangannya sendiri, tiba-tiba Grostaru juga dapat merasakan ada sesuatu yang sangat menakutkan sedang menuju ke arahnya dalam kecepatan tinggi. Hingga membuat Grostaru jadi bergidik ketakutan dan langsung melepaskan Jin-Ah. Grostaru yang panik, sontak ia segera memperingatkan pasukannya untuk bersiap menerima hantaman. Tapi sebelum mereka sempat bertindak, naasnya Kaisel dan Jinwo sudah tiba di sana dan langsung menyerang mereka dengan hantaman keras. Saat melihat Jin-Ah yang masih tampak ketakutan di tengah kepulan debu di ruangan itu. Di sini Jinwo segera menghampiri Jin-Ah dan langsung menyentuh kepalanya, sembari berkata, tenang saja, kau sudah aman sekarang. Lalu ketika Grostaru baru saja ingin mengatakan sesuatu kepada Jinwo, tanpa bisa menyembunyikan ekspresi ketakutan di wajahnya. Jinwo yang kesal, sontak ia mulai memancarkan energi yang sangat mengerikan dari tubuhnya, dan langsung menunjuk ke arah Grostaru sembari berkata, diamlah dan tunggu di situ. Setelah Jinwo memastikan keadaan semua siswa baik-baik saja, namun ia baru menyadari ada bekas cengkraman tangan musuh di wajah Jin-Ah. Di sini Jinwo benar-benar jadi dibuat sangat marah kepada monster yang telah melukai adiknya. Jadi setelah ia memerintah Igris untuk menjaga Jin-Ah, sementara prajurit bayangan lain juga segera mengevakuasi semua siswa untuk keluar dari tempat ini. Saat itu Jinwo kembali menatap ke arah musuh dengan aura membunuh yang sangat mengerikan, hingga tidak satupun dari mereka yang berani bergerak sedikit pun. Grostaru kemudian mencoba bertanya kepada Jinwo, siapa kau sebenarnya dan bagaimana kau bisa berbicara dengan bahasa kami? Namun karena Jinwo sama sekali tidak berniat untuk menjawab pertanyaan tersebut, sialnya Grostaru sudah tidak punya pilihan selain melawan Jinwo, lalu ia langsung memerintahkan pasukannya untuk mulai menyerang. Para monster orc itu kemudian segera melompat ke arah Jinwo untuk membelah kepalanya dengan senjata kapak. Tapi dengan mudah, Jinwo langsung mencengkram jari monster itu dan membantingnya ke lantai, yang kemudian Jinwo lanjutkan dengan menginjak kepalanya hingga hancur. Sementara ketika dua monster lain juga mulai bergerak untuk menyerang Jinwo secara bersamaan. Sembari memperlihatkan tatapan dinginnya, Jinwo juga langsung mengaktifkan skill Dominator Touch untuk melayangkan tubuh lawannya ke udara. Lalu hanya dengan menggenggam satu tangannya saja, seketika tubuh kedua monster itu langsung remuk dan darah juga mulai bercucuran dari pori-pori tubuh mereka. Begitu menyadari betapa kuat dan mengerikannya kekuatan Jinwo, dengan serentak, semua orc yang ada di sana langsung menyerbu Jinwo, namun Jinwo masih tetap berdiri di tempatnya tanpa goyah sedikit pun. Serangan demi serangan terus dilancarkan oleh Jinwo dengan tangan kosong saja, hingga ia berhasil menghabisi setiap musuh yang datang ke arahnya hanya dalam hitungan detik. Lalu begitu Jinwo mulai melangkahkan kakinya mendekati Grostaru, yang tampak sangat ketakutan di hadapan kekuatan Jinwo. Dengan cepat, Jinwo langsung saja mencengkram wajah Grostaru dengan skill Dominator Touch dan menghempaskannya ke tembok. Saat Jinwo melihat ada banyak para siswa yang telah dibantai dengan sangat keji oleh para monster orc ini, lantas Jinwo pun ingin bertanya kepada Grostaru, kenapa mereka semua sangat senang membunuh manusia. Hingga setelah Grostaru menjawab, itu dikarenakan ada sebuah suara di kepala mereka yang terus-menerus menyuruh untuk membunuh manusia. Di sini Jinwo sekali lagi menanyakan kepada Grostaru, lalu bagaimana denganku? Apakah suara itu menyuruhmu untuk membunuhku juga? Jawab pertanyaanku, apa kau juga mendengar suara itu di saat kau melihatku?
Grostaru yang panik sontak ia langsung menjawab tidak ada, sembari memohon kepada Jinwo untuk mengampuni dirinya. Namun tak lama setelah Jinwo mengatakan, jadi kau tidak menganggapku manusia. Tapi meskipun itu tidak masalah bagiku, bukan berarti aku akan melepaskanmu begitu saja. Pada saat itu juga, Jinwo langsung mengeluarkan daggernya untuk membunuh Grostaru tanpa ampun sedikitpun. Scene kemudian kembali memperlihatkan situasi yang terjadi di dalam dungeon, tempatnya tim Guild Knight berada. Di sini terlihat Jungyerim yang sedang berusaha menarik mayat vampir yang dimakan prajurit semut Jinwo, karena mayat vampir itu memiliki harga yang tinggi. Namun alih-alih mendengarkan Jungyerim, ternyata semut itu malah melukai bahu Jungyerim dan tetap memakan mayat vampir tersebut. Beru yang mengetahui perbuatan semut itu, sontak ia langsung membuatnya sempoyongan. Lalu Beru juga mulai menggunakan skill penyembuhannya untuk menyembuhkan luka Jungyerim. Sesaat kemudian, setelah Beru dan prajurit semut kembali melanjutkan perburuan mereka. Di lain sisi, ternyata tim Hunter Park Jong-soo sudah tiba lebih dulu di ruangan bos dungeon. Seketika perasaan takut dan kekhawatiran mulai merayap di sekujur tubuh para Hunter saat mereka mengetahui kalau bos dungeonnya adalah makhluk bernama Archlich dan ada sekitar 10 Death Knight juga. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Park Jong-soo, ada banyak bos dungeon yang sangat dikenal, tapi Archlich telah menjadi sangat terkenal setelah pemusnahan Guild Gold Dragon. Lebih tepatnya, Archlich adalah makhluk yang pernah membantai seluruh guild besar di Cina hingga menyebabkan dungeon break. Insiden itu akhirnya bisa dihentikan berkat kekuatan Hunter Liu Zigang. Tapi semua orang telah sepakat bahwa pasukan Hunter rank A bukanlah lawan bagi bos dungeon yang satu ini. Di tengah kepanikan yang dirasakan para Hunter, tiba-tiba mereka juga dikejutkan dengan kemunculan pasukan undead yang sudah bangkit kembali meski mereka sudah dikalahkan oleh prajurit semut. Begitu Park Jong-soo memerintahkan Jungyerim untuk menghalangi para undead itu agar tidak masuk ke ruangan ini. Dengan sigap, Jungyerim segera memblokir pintu masuknya menggunakan sihir Holy Shield yang berbentuk perisai bercahaya. Namun berhubung perisai itu hanya mampu bertahan selama 5 menit saja. Sialnya, hal itu malah membuat mereka kehabisan pilihan dan Park Jong-soo jadi merasa sepertinya tidak mungkin mereka akan selamat sebab tidak ada Sung Jinwo di sini. Untungnya, karena saat itu Beru bisa merasakan kemunculan bos dungeon, dan ia langsung bergegas ke ruangan tersebut. Disinilah situasinya mulai berbalik. Begitu menyadari kalau Beru adalah Shadow Army. Archlich yang kaget sontak ia langsung menanyakan kepada Beru, kenapa pasukan pribadi sang monark datang ke sini untuk menyerang kami. Lalu setelah Beru dengan sombongnya menjawab, itu karena kami dipilih oleh sang raja, sedangkan kau tidak. Archlich yang tak percaya dengan jawaban Beru tersebut, lantas ia berniat berbicara sendiri dengan sang monark. Namun di saat itu juga, tiba-tiba Beru sudah berada tepat di hadapan Archlich dan langsung menyerang inti tubuhnya, lalu Beru kembali berkata, jangan banyak bicara kalau sudah mau mati. Setelah mengatakan itu, Beru juga segera merebut inti tubuh musuh dan langsung menghancurkannya. Hingga bersamaan dengan tewasnya Archlich di tangan Beru, saat itu seluruh pasukan yang dikendalikan oleh Archlich juga ikut musnah begitu saja. Para Hunter yang melihat kejadian ini tentunya jadi sangat terkejut dan tidak menyangka kalau Beru bisa mengalahkan seluruh pasukan musuh hanya dengan sekali serangan. Bahkan mereka juga mulai berpikir, jika Hunter Sung Jinwo memiliki prajurit sekuat itu, wajar saja kalau dia tidak perlu masuk ke dalam gate karena dia bisa membersihkan sebuah dungeon hanya dengan mengirim prajuritnya saja. Selain itu, jika setiap prajurit Jinwo memiliki kekuatan di atas rata-rata, maka dia akan dengan mudahnya bisa mempunyai pasukan yang lebih kuat dari guild besar sekalipun. Setelah menyadari betapa kuatnya Hunter Sung Jinwo, bawahan Park Jong-soo kemudian mengatakan, mari kita ambil alih guild Sung Jinwo. Dengan begitu, maka kita tidak akan terkalahkan. Namun menurut Park Jong-soo mengambil alih itu kedengarannya kurang pas, sebab akan lebih baik jika mereka membentuk aliansi dengan Sung Jinwo, yaitu aliansi antara guild baru yang didirikan oleh Hunter terbaik dunia dan Guild Knight yang merupakan salah satu dari 5 guild besar di negara ini. Park Jong-soo mengatakan, Hunter Sung Jinwo mungkin saja bisa membersihkan sebuah dungeon dengan prajuritnya. Tapi mengingat ada batasan jumlah minimal Hunter yang diperlukan untuk melakukan raid, maka dia tidak akan bisa lolos dari aturan tersebut. Jadi dengan kata lain, jika kita bisa beraliansi dengan Guild Ahjin milik Hunter Sung Jinwo, maka dia akan memperkuat kekuatan tempur kita, dan kitalah yang akan memberikan dia jumlah Hunter yang diperlukan untuk memulai raid. Scene kemudian kembali memperlihatkan situasi di sekolah setelah Jinwo berhasil mengalahkan seluruh pasukan musuh. Beberapa orang tua dari siswa yang terlibat dalam insiden itu terlihat sangat sedih saat mengetahui anak mereka sudah tiada. Sementara itu, di sisi Jinwo yang saat ini sedang dalam perjalanan bersama Ketua Gogunhee, di sini terlihat ekspresi Jinwo yang tampak murung saat Ketua Gogunhee menyampaikan laporan terkini dari insiden tersebut. 213 siswa yang melarikan diri sejak awal, semuanya selamat. Sedangkan selain 10 siswa yang berhasil selamat berkat kemunculan Jinwo, semuanya telah tewas karena tidak ada yang berhasil keluar tepat waktu.
Go Gun-hee kemudian memberikan handphonenya kepada Jinwo yang menampilkan grafik peningkatan jumlah gate yang muncul selama 6 bulan terakhir. Go Gun-hee mengungkapkan, bahkan tidak hanya di Korea saja yang mengalami hal seperti ini, tapi status gate di seluruh dunia juga telah mengalami peningkatan jumlah gate yang tidak masuk akal. Namun, menurut Go Gun-hee bukan hanya ini saja yang aneh, sebab semakin banyak gate yang muncul di dunia, secara tidak langsung jumlah hunter yang bisa menutup gate itu juga semakin banyak. Seolah-olah dunia ini seperti sedang mencoba untuk menjaga keseimbangannya. Jinwo yang mendengarnya, sontak ia langsung bisa menyadari bahwa sesuatu tampaknya mulai berubah, tapi ia masih tidak tahu apa penyebabnya. Sementara ketika Jinwo bertanya kepada ketua Go Gun-hee, "Jadi apa yang ingin kau bicarakan denganku hari ini, ketua?" Lantas Go Gun-hee pun langsung memberikan beberapa dokumen resmi yang dikirimkan oleh berbagai negara untuk meminta bertemu dengan Jinwo. Go Gun-hee mengatakan, "Aku tahu mungkin sudah ada beberapa perwakilan dari negara lain yang telah menghubungimu secara diam-diam. Sejujurnya pihak Asosiasi Hunter Korea tidak akan bisa menghentikan mereka, jadi kami hanya sanggup melindungi data pribadimu sesuai permintaan. Terlepas dari apakah kau ingin bertemu dengan mereka atau tidak, semuanya terserah padamu. Namun jika seandainya kau memilih akan meninggalkan Korea, aku takut nantinya negara ini takkan mampu beradaptasi dengan perubahan akibat kepergianmu." Sementara, ketika mobil yang membawa mereka telah tiba di rumah sakit, tempat adik Jinwo dirawat akibat insiden sebelumnya. Di sini ketua Go Gun-hee sekali lagi ingin menyampaikan kepada Jinwo bahwa ia siap akan melakukan apapun dengan kekuatannya untuk memberikan apapun yang Jinwo butuhkan. Jadi walau bagaimanapun nantinya, Go Gun-hee sangat berharap agar Jinwo tetap tinggal di sini dan menjadi hunter Korea. Mengingat sampai saat ini Korea telah memiliki total 10 orang hunter rank S resmi termasuk Jinwo. Namun karena sekarang negara ini sudah kehilangan 3 hunter rank S, yang mana 2 diantaranya mati di tangan monster, sedangkan 1 hunter lainnya telah pergi bergabung dengan Amerika. Tentunya Go Gun-hee dan asosiasi tidak bisa terus-menerus mengabaikan masalah ini. Jadi itulah sebabnya mereka akan berusaha dengan cara apapun untuk mempertahankan Jinwo agar semuanya tidak sia-sia. Saat mendengar Go Gun-hee yang sekali lagi bertanya kepada Jinwo, apakah ada yang bisa ia bantu untuk membuat Jinwo tidak pindah ke negara lain? Seketika senyum Jinwo mulai tersungging di wajahnya saat ia berkata, "Kalau begitu, dalam kasus ini aku ingin masuk ke dalam gate rank tinggi sendirian mulai sekarang. Apa kau bisa membiarkanku melakukannya, ketua?" Go Gun-hee yang mendengarnya sontak jadi sangat terkejut dan tidak menyangka kalau Jinwo ingin meminta hal semacam itu. Karena secara tidak langsung, Jinwo telah meminta dirinya menghapus batasan jumlah minimal hunter untuk memasuki raid. Go Gun-hee menjelaskan, peraturan itu sengaja dibuat untuk memastikan keamanan para hunter. Lebih tepatnya, untuk mencegah mereka memasuki dungeon tanpa persiapan yang cukup dan untuk mencegah agar mereka tidak terbunuh. Pada awalnya, Go Gun-hee sempat ragu untuk mengabulkan permintaan Jinwo karena akan membahayakan para hunter jika mereka menghapus peraturan itu. Namun setelah Go Gun-hee menyadari, jangan-jangan itulah alasannya kenapa Jinwo membuat guildnya sendiri, yaitu dia ingin melakukan raid dengan pasukan penyerang yang hanya terdiri dari 1 orang saja. Pada akhirnya, Go Gun-hee pun setuju akan menyanggupi permintaan Jinwo tersebut, sembari berkata, "Ku akui itu memang sulit, tapi bukan berarti mustahil untuk mewujudkannya. Jadi kau bisa menyerahkannya padaku." Cerita berlanjut dengan memperlihatkan Yoo Jin-ho yang masih berusaha mencari calon anggota guild yang sesuai dengan kriteria Jinwo. Seperti yang kita tahu sebelumnya, calon anggota guild yang Jinwo inginkan adalah seorang hunter yang tidak suka dengan aktivitas guild tapi tetap bisa dipercaya. Dalam hal ini, menurut Yoo Jin-ho satu-satunya orang yang paling cocok dengan kriteria tersebut adalah sepupunya yang bernama Soo-yun, di mana dia adalah seorang selebriti terkenal namun juga merupakan seorang hunter rank A. Pada awalnya, Soo-yun agak kurang tertarik ketika Yoo Jin-ho menawarkannya untuk bergabung dengan Guild Ah-jin, karena guild ini belum resmi dibuat dan tidak jelas statusnya. Namun setelah Yoo Jin-ho menjelaskan bahwa Soo-yun tidak perlu mengerjakan apapun begitu menjadi anggota, dan seorang pendiri guildnya adalah Sung Jin-wo sang hunter terkuat. Akhirnya Soo-yun seketika jadi tertarik untuk membicarakannya lebih lanjut dengan langsung menemui Jinwo di kantor guildnya. Di awal pertemuan pertama mereka, Soo-yun tampak sangat terkejut dan tidak percaya kalau ia sekarang sedang berhadapan dengan Jinwo, padahal dirinya lah yang selebritinya di sini. Tapi sebaliknya, Jinwo justru merasa heran saat mengetahui bahwa Soo-yun adalah seorang hunter rank A, karena sosoknya benar-benar tidak terlihat seperti seorang hunter yang kuat. Mengingat Yoo Jin-ho adalah hunter rank D, sedangkan sepupunya adalah hunter rank A. Jinwo jadi bertanya-tanya, apakah seseorang bisa mengalami kebangkitan karena keturunannya? Namun, alih-alih memikirkan hal itu lebih jauh, di sini Jinwo langsung saja membahas ke intinya dengan mengatakan, bisakah kuanggap kalau Yoo Jin-ho sudah menjelaskan semuanya? Bergabung dengan guild kami akan membuatmu terlibat beberapa masalah, apa kau tidak keberatan dengan hal itu?
Hingga setelah Suyun menjawab bahwa dirinya sudah siap dengan apapun yang akan terjadi, lalu ia juga ingin meminta untuk foto selfie bersama Jinwo agar bisa mengunggahnya ke medsos. Scene kemudian langsung berganti ke sisi ketua Go Gun-hee yang sedang menghadiri rapat bersama para petinggi negara Korea, yaitu untuk membahas soal permohonannya agar makhluk summon Jinwo bisa dianggap sama seperti pasukan penyerang. Tapi ternyata, permohonan Go Gun-hee tersebut langsung mendapat penolakan keras dari seorang petinggi yang bernama Nam Jun-wook, karena permintaan Go Gun-hee itu benar-benar sangat tidak masuk akal baginya. Nam Jun-wook tahu permohonan ini dibuat pasti karena Hunter Sung Jinwo sudah membuat guildnya sendiri. Jadi sudah sangat jelas bahwa Go Gun-hee sengaja ingin memberikan perlakuan istimewa terhadap Hunter Sung Jinwo. Go Gun-hee yang sejak tadi hanya diam saja saat mendengarkan semua ocehan Nam Jun-wook, kini ia pun mulai bersuara dengan mengatakan, "Ya, kau memang benar sekali. Ini adalah perlakuan istimewa untuk Hunter Sung Jinwo. Tapi aku ingin menanyakan sesuatu kepada semua orang yang berkumpul di sini. Jika kau diberikan dua pilihan antara memiliki sebuah pasukan penyerang yang terdiri dari 20 orang Hunter rank A atau sebuah pasukan penyerang yang terdiri oleh Sung Jinwo sendiri, yang mana yang akan kau pilih dari salah satunya untuk dikerahkan jika tiba-tiba terjadi dungeon break?" Namun berhubung semua orang hanya terdiam tanpa bisa menjawab pertanyaan Go Gun-hee sepatah kata pun. Pada saat itulah Go Gun-hee mendapatkan momentum untuk meyakinkan mereka semua dengan kembali berkata, "Senator Nam Jun-wook, aku tahu baru-baru ini kau telah pindah ke apartemen baru di dekat Guild Hunter. Padahal harganya sangat mahal dibandingkan dengan tempat lainnya. Tapi kau tetap memilih pindah ke situ untuk alasan keamanan, bukan? Hal yang sama juga berlaku untuk semua orang di negara ini, yaitu bagi siapa saja yang punya banyak uang, pasti akan pindah demi keamanan mereka. Mengingat saat ini, berbagai guild dari seluruh dunia sedang mencoba untuk merebut Hunter Sung Jinwo dari kita. Apa kau pikir dia akan tetap bertahan di Korea jika kita tidak sanggup memuaskannya? Atau, apakah kalian ingin melakukan kesalahan yang sama lagi, seperti Hunter Hwang Dong-su yang pergi ke Amerika? Jadi jika jenis perlakuan istimewa seperti ini saja tidak beralasan untuk kalian, aku mohon kalian pikirkanlah, siapa lagi yang akan menyelamatkan kita ketika ada Gate Rank S yang muncul lagi di Korea? Sementara, bertepatan dengan Suyun yang telah memposting foto selfie-nya bersama Jinwo di medsos, setelah ia resmi bergabung dengan Guild Ah-jin. Di sisi Cha-hain yang melihat postingan itu, sontak ia jadi sangat terkejut dan cemburu kenapa bisa-bisanya Jinwo dekat dengan wanita lain. Beberapa hari kemudian, setelah Guild Ah-jin telah resmi dibuat dan permohonan ketua Go Gun-hee juga sudah disetujui. Di sini terlihat Jinwo dan Yu Jin-ho yang telah tiba di depan sebuah gate rank A untuk memulai raid perdana Guild Ah-jin. Namun ketika Jinwo melihat ada banyak reporter yang datang, dan mereka mengajukan berbagai pertanyaan tentang bagaimana perasaan Jinwo, serta apa alasan Jinwo memakai nama Ah-jin Guild. Sontak Jinwo langsung menanyakan kepada Wo Jinchul, bukankah asosiasi sudah melindungi informasi tentang dirinya? Tapi kenapa ada banyak reporter di sini? Wo Jinchul mengungkapkan, meskipun asosiasi memang dapat melindungi informasi pribadi, nyatanya mereka tidak dapat berbuat banyak kalau tentang lokasi gate. Selain itu, jika kau tidak memposting sesuatu di medsos, mungkin akan lebih membantu untuk melindungi privasimu. Jinwo yang mendengarnya kini jadi sadar, sepertinya ia harus lebih berhati-hati lagi ke depannya. Lalu ketika Jinwo juga ditanyai oleh Yu Jin-ho, apakah tidak masalah jika mereka tidak menyewa tim penambang dan pengumpul, sebab ia mungkin tidak akan bisa melakukan semuanya sendiri. Di sini Jinwo langsung memanggil sejumlah prajurit bayangannya sembari menjawab, santai saja, mereka inilah yang akan melakukan tugas-tugas itu. Namun tanpa diduga oleh Jinwo, tak lama setelah Wo Jinchul selesai mengukur tingkat kekuatan prajurit bayangan itu, lalu ia juga mengatakan, mereka yang meributkan masalah hak istimewa hanyalah orang idiot, jika tahu semua makhluk summon ini adalah rank B atau lebih tinggi. Ternyata Wo Jinchul juga ditugaskan oleh ketua Go Gun-hee untuk pergi mengikuti raid bersama Jinwo, demi memastikan apakah raidnya benar-benar aman dilakukan oleh Jinwo sendirian. Sebelum raid itu dimulai, Jinwo sempat menanyakan kepada Wo Jinchul apakah dia yakin ingin ikut, tapi respon Wo Jinchul hanya bengong saja, seolah-olah dia tidak mengerti apa yang dimaksud Jinwo. Hingga setelah beberapa saat kemudian, ketika mereka sudah memasuki gate dan bertarung melawan monster naga peringkat A, di sini Wo Jinchul benar-benar dibuat syok, karena setiap prajurit bayangan Jinwo mampu mengalahkan semua musuh dengan mudah. Lalu Wo Jinchul berkata di dalam benaknya, bahkan bagi hunter tipe penyihir dan petarung jarak dekat, pasti akan mengalami kesulitan jika melawan para monster tingkat tinggi ini. Tapi prajurit Jinwo mampu mengalahkan musuh tanpa kendala sedikit pun, karena mereka terus beregenerasi. Terutama makhluk summon yang itu, seharusnya hanya penyihir dengan energi sihir dalam jumlah besar saja yang dapat mengendalikan petir. Tapi makhluk itu malah dapat menembakkan petir setiap kali dia mengayunkan pedangnya. Makhluk summon yang dimaksud oleh Wo Jinchul itu tidak lain adalah Igris, yang saat ini sedang bertarung dengan menggunakan pedang Raja Iblis. Yang mana ketika Igris mulai mengayunkan tebasan pedang berkekuatan petir itu ke arah segerombolan musuh yang ada di hadapannya.
Hanya dalam sekejap, Igris mampu mengalahkan mereka semua dengan tebasan petirnya, hingga menciptakan ledakan yang dahsyat. Wo Jinchul yang menebak bahwa peringkat Igris pasti sudah melewati peringkat A, sontak Wo Jinchul kembali bertanya-tanya, apakah dirinya akan bisa menang jika melawan Igris 1 lawan 1. Sementara, setelah Wo Jinchul kini juga bisa memahami kenapa ketua Gogunhi memintanya untuk mengawasi Jinwo, sebab Jinwo adalah hunter yang mampu menyelesaikan dungeon peringkat A dan melakukan tugas pengumpulan mayat serta menambang sendirian saja. Di sini terlihat Jinwo yang sedang berhadapan dengan bos dungeon, namun ia malah menarik semua prajurit bayangannya selain yang sedang bekerja. Wo Jinchul yang heran kemudian ia bertanya kepada Jinwo, kenapa kau menarik summonmu, padahal mereka cukup kuat untuk mengalahkan bos itu? Lalu sembari mengeluarkan daggernya, Jinwo pun menjawab, jika terlalu bergantung dengan makhluk summonku, bisa-bisa kemampuanku akan kaku. Bos monster itu kemudian mulai melancarkan serangan kepada Jinwo dengan tombak trisulannya. Namun dengan cepat, Jinwo segera menghindarinya dengan berlari melalui tubuh si monster dan langsung menebas kepalanya hingga terbelah dua. Hingga dengan dikalahkannya bos monster tersebut, kini level Jinwo telah mencapai level 101 dan semua kemampuan spesifiknya juga telah meningkat, termasuk batas waktu pemakaian skill Shadow Exchange yang berkurang 1 jam. Mengetahui hal itu, Jinwo tampak sangat senang, karena jika dia menaikkan levelnya lagi, dan cooldown skill Shadow Exchange juga akan semakin berkurang. Maka tidak peduli dimanapun posisinya, ia akan selalu bisa berteleportasi ke tempat ibunya dan Jinah tanpa perlu khawatir lagi. Sementara, ketika Wo Jinchul masih sulit mempercayai bahwa Jinwo mampu mengalahkan monster naga itu hanya dengan sekali tebasan daggernya. Ternyata sampai akhir pun Jinwo tidak berhenti mengejutkan Wo Jinchul, karena Jinwo juga mulai membangkitkan bos monster itu menjadi prajurit bayangannya. Makhluk itu memiliki peringkat yang sama seperti Tas, tapi dia berada di level 13 dan kekuatannya tidak berkurang dari yang asli, meskipun ukuran tubuhnya jadi jauh lebih kecil. Seperti yang kita tahu, biasanya ukuran Shadow akan tetap sama atau lebih besar setelah mereka diekstrak. Namun berhubung energi sihir makhluk ini juga terasa kuat seperti Tas, Jinwo pikir mungkin makhluk ini juga bisa membesarkan dirinya sendiri dengan sihir, dan dia adalah tambahan besar untuk pasukan bayangannya. Setelah Jinwo memberikan nama kepada makhluk itu dengan nama Jima, Jinwo langsung memerintahkan Tas untuk membawa salah satu mayat monster keluar dari gate, hingga kemunculan Tas itu jadi membuat semua reporter ketakutan. Namun begitu mereka mengetahui bahwa Tas adalah makhluk summon hunter Sung Jinwo, seketika semuanya langsung mengambil foto Tas dengan sangat antusias, hingga membuat Tas jadi tersipu malu. Sedangkan di sisi lainnya, wajah Wo Jinchul justru terlihat pucat setelah ia mengamati raid kali ini, karena Jinwo dan pasukannya terus mengejutkan dirinya di setiap aksi mereka. Beberapa saat kemudian setelah semuanya selesai, Wo Jinchul langsung menemui ketua Gogunhi untuk melaporkan semua hal yang terjadi saat raid. Jadi ketika Gogunhi melihat ekspresi Wo Jinchul yang masih tampak pucat saat ia mengatakan bahwa yang tadi itu bukanlah raid, melainkan aksi pembantaian. Di sini Gogunhi bisa memahami apa yang dirasakan oleh Wo Jinchul, hingga ia langsung menyuruh Wo Jinchul untuk beristirahat. Gogunhi sendiri sebenarnya tidak pernah menyangka kalau Jinwo bisa melakukan semuanya sendirian. Jadi menurut Gogunhi, sepertinya ia telah meremehkan Jinwo dengan menyebutnya one-man raid squad. Tapi seharusnya Jinwo lebih tepat disebut one-man guild, karena dia adalah guild itu sendiri. Shin kemudian memperlihatkan situasi yang sangat mengerikan di negara Jepang wilayah Tokyo Shinjuku. Semua orang tampak tercengang dalam ketakutan saat mereka melihat kemunculan gate rank S berukuran raksasa di tengah kota. Namun meski begitu, ternyata pihak Asosiasi Hunter Jepang masih belum bertindak, hingga membuat seorang petinggi jadi sangat marah. Matsumoto, sang ketua asosiasi, kemudian berkata, saat ini para Hunter rank S kita tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan dungeonnya, kecuali jika kita memanggil Hunter level nasional. Seorang Guildmaster kemudian juga ikut membenarkan bahwa kemampuan Hunter Jepang takkan cukup untuk mengatasi gate rank S ini, apalagi setelah melihat hasil kekalahan mereka di Pulau Jeju. Salah satu dari mereka, ada yang mengusulkan untuk meminta bantuan Hunter level nasional Thomas Andre. Namun mengingat negara Jepang tidak punya cukup dana untuk menyewa Hunter seperti Thomas, dan karena peningkatan gate yang melonjak tajam, jadi membuat semua negara saling menyewa Hunter bayaran. Sialnya, mustahil bagi Jepang untuk mendapatkan bantuan dari Hunter level nasional. Hingga sampailah ketika Reiji mengatakan masih ada satu Hunter yang mau membantu jika mereka memberikan uang, yaitu Hunter Yuri Orlov, sang Master Guild The Barrier. Pada akhirnya, semuanya sepakat untuk mencoba meminta bantuan si Hunter tersebut, lalu Reiji bersama 2 Hunter lainnya langsung pergi menemui Yuri Orlov di kediamannya. Yuri Orlov adalah seorang Hunter rank S yang dikenal sebagai Hunter tipe support. Begitu dia membaca laporan yang telah dikirimkan padanya, menurut Yuri pilihan yang tepat saat ini adalah mengevakuasi rakyat sipil. Namun karena kurangnya kekuatan negara Jepang, yang hanya mengirimkan 6 Hunter rank S saja, sayangnya hal itu terdengar menyedihkan bagi Yuri.
Reiji menjelaskan, saat ini negara Jepang sedang membutuhkan setidaknya satu hunter rank S dari setiap guild untuk menangani gate rank A yang muncul di Jepang. Tapi berhubung gate yang muncul kali ini adalah gate rank S. Jadi itulah kenapa negara Jepang ingin meminta bantuan Yuri Orlov. Dan alhasil, Yuri pun setuju untuk membantu Jepang, asalkan mereka membayarnya 3,6 miliar per tahun atau 10 juta per hari. Jadi dengan biaya sewa sebanyak itu, maka Yuri akan siap untuk menahan gate-nya selama apapun. Sementara, di sisi Jinwo yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju ke kantornya. Di sini terlihat Jinwo yang memandangi kunci kuil Kartenon yang persyaratan penggunaannya telah terpenuhi setelah ia mencapai level 100. Mengingat pada level 101, semua skill spesifiknya telah meningkat. Kini Jinwo sudah tidak sabar dengan apa yang akan terjadi begitu ia bisa naik ke level 102. Sesampainya di parkiran kantor guild, secara kebetulan Jinwo bertemu dengan Cha-Hain yang sedang berdiri di sana. Cha-Hain yang terkejut melihat kemunculan Jinwo, sontak ia segera berbalik badan untuk meninggalkan tempat itu. Namun dengan cepat, ternyata Jinwo juga segera menghampirinya sambil bertanya, "Apa tujuanmu kemari dan kenapa kau lari setelah melihatku?" Hingga setelah Cha-Hain menjawabnya dengan suara terbata-bata, itu karena dia ingin mengambil mobilnya yang tertinggal di parkiran saat mereka berdua pergi ke gedung latihan dengan skill Shadow Exchange. Akhirnya Jinwo pun mengerti ternyata itulah alasan Cha-Hain berada di sini. Tapi segera setelahnya, Cha-Hain juga ingin meminta waktu Jinwo untuk berbicara sebentar. Di dalam benaknya Cha-Hain sangat ingin menanyakan tentang Jinwo yang foto berduaan dengan Suyun. Menurut Cha-Hain, seharusnya ia jauh lebih unggul dalam hal menjadi anggota guild Jinwo. Apalagi ranknya adalah S, sedangkan Suyun hanyalah hunter rank A. Namun berhubung Cha-Hain tidak memiliki cukup keberanian untuk menanyakan kepada Jinwo, apakah itu artinya Jinwo dan Suyun sudah berpacaran. Sayangnya Cha-Hain hanya bisa memendam itu semua, lalu ia mulai menceritakan tentang kemunculan Hunter Min Byung-gu yang memintanya untuk menyampaikan pesan terkait kekuatan Jinwo. Jinwo yang terkejut mendengar hal itu, sontak ia langsung mengajak Cha-Hain untuk melanjutkan pembicaraannya di dalam kantor saja. Tapi sesampainya di ruangan kantor yang tampak sepi tanpa kehadiran Yu Jinho, lagi-lagi Cha-Hain kembali merasa gugup karena hanya ada mereka berdua saja di sini. Begitu Jinwo bertanya kepada Cha-Hain sebenarnya apa yang terjadi dan bagaimana Hunter Min Byung-gu bisa meninggalkan pesan terkait kekuatanku. Lantas Cha-Hain mulai menceritakan kepada Jinwo tentang kejadian pada beberapa hari yang lalu, yaitu ketika Cha-Hain tiba-tiba mendengar suara dan ada sosok Min Byung-gu yang muncul dengan ekspresi penuh kekhawatiran saat dia berkata, "Tolong sampaikan kepada Hunter Sung Jinwo agar berhati-hati dengan kekuatannya sendiri. Ada seseorang yang telah menarikku keluar dari dalam kegelapan, namun yang dibangkitkan ternyata bukanlah aku. Aku memang masih bisa merasakan keinginan dan kesadaranku, tapi rasanya aku seperti menjadi budak yang hidup hanya untuk Jinwo, dan perasaan senang ingin melayaninya itu sangat membuatku takut." Dengan kata lain, kekuatan yang dimiliki Jinwo sangat kuat dan sangat mengerikan, jadi Jinwo perlu tahu soal ini. Sementara ketika Min Byung-gu juga ingin menyampaikan tentang pasukan Sung Jinwo yang sebenarnya adalah, sayangnya Min Byung-gu sudah tidak mampu bertahan dan jiwanya kembali ditelan kegelapan. Di keesokan harinya, ketika Jinwo dan Yu Jinho melakukan raid lagi, tapi semua pertarungan telah diambil alih oleh prajurit bayangannya. Di sini Jinwo masih penasaran tentang kebenaran perkataan Cha-Hain. Namun terlepas dari benar atau tidaknya hal tersebut, Jinwo bertekad ia harus mengetahui sumber kekuatannya sendiri karena menurutnya itu lebih penting daripada bertambah kuat. Jinwo yang saat itu ditanyai oleh Yu Jinho, bagaimana kabar Jin Ah setelah mengalami insiden di sekolah. Lantas Jinwo pun menjawab bahwa adiknya masih perlu sedikit istirahat, jadi ia telah meninggalkan prajurit terbaiknya untuk menjaga Jin Ah. Dan berhubung saat ini skill sharing senses miliknya telah naik ke level 2, kini Jinwo bisa menggunakan mata prajurit bayangannya untuk melihat dari jarak jauh. Pertama-tama, Jinwo mencoba melihat kondisi Jin Ah melalui mata Beru yang sedang menjaganya. Namun begitu Jin Ah telah tertidur, kocaknya si Beru ini malah gemar menonton drakor kerajaan. Dan sekarang Jinwo jadi paham, ternyata itulah yang membuat Beru sering berbicara aneh. Di tempat lainnya, Jinwo juga bisa melihat ibunya yang sedang berbelanja di pasar, dan ada Choi Jong-in yang bertengkar dengan Baek Yun-ho. Lalu sampailah ketika Jinwo mencoba melihat kondisi Cha-Hain yang sedang mandi. Sontak Jinwo jadi sangat terkejut dan segera menghentikan penerawangannya, bahkan wajahnya juga sampai merah merona. Sementara ketika Jinwo bergumam, apakah aku harus meminta maaf pada Hunter Cha dan perlu mentraktirnya makan karena kelancanganku? Di sini Yu Jinho ingin bertanya kepada Jinwo, apakah Jinwo sudah mendengar tentang kemunculan Gate Rank S di Jepang yang tersisa 3 hari lagi sebelum Dungeon Break? Kabarnya, sekarang mereka tengah sibuk mengumpulkan hunter kuat dari mana saja, tapi apakah kau belum dihubungi Hyung Nim? Lalu setelah Jinwo menjawab bahwa asosiasi Jepang sudah menghubunginya, tapi ia belum bisa menerimanya karena masih ada hal lain yang lebih mendesak. Saat itulah Jinwo mulai mengeluarkan kunci Kartenon untuk melihat berapa lama lagi waktu yang tersisa agar bisa digunakan.
Hingga begitu Jinwo melihat pesan dari sistem bahwa lokasi untuk menggunakan kunci itu akan segera diketahui setelah 28 jam lagi. Sontak Jinwo benar-benar jadi dibuat penasaran. Kira-kira jawaban apa yang akan ia temukan di sini dan siapakah sosok yang telah mengundangnya itu? Namun tidak peduli walau bagaimanapun Jinwo akan tetap bersabar. Karena dalam waktu 1 hari lagi, semua kebenaran tentang kekuatannya dan sistem akan segera terungkap. Nah, cerita berlanjut dengan memperlihatkan Reiji dan Yuri Orlov yang masih belum meraih kesepakatan dalam negosiasi mereka. Reiji tampak sangat terkejut saat Yuri meminta bayaran $10 juta per hari atau 3,6 miliar per tahun, karena itu adalah jumlah yang sangat besar. Namun Yuri justru semakin melebarkan senyumnya, karena dia merasa penawaran ini bahkan jauh lebih murah daripada mereka meminta bantuan Thomas Andre. Yuri kemudian ingin bertanya sekali lagi kepada Reiji, jadi bagaimana? Apakah kalian ingin menyelamatkan negara kalian? Atau lebih memilih untuk menyimpan semua uang itu? Di tengah situasi ini, seharusnya kalian juga tahu kalau kalian tidak berada dalam kondisi untuk dapat memilih. Bahkan jika kalian memohon sambil menjilat sepatuku, tetap saja itu tidak akan cukup untuk mendapatkan bantuan dariku. Reiji yang mendengarnya jadi dibuat sedikit kesal dan membalas bertanya, apakah segitu percaya dirinya kau dengan kemampuanmu? Lalu begitu Yuri Orlov menjawab tentu saja, bahkan menyewaku jauh lebih baik daripada menyewa ratusan cecunguk seperti 2 orang di belakangmu. Sontak hal itu juga membuat Hoshino dan Tawata jadi kesal, karena Yuri telah menghina mereka berdua. Namun di saat yang sama, tiba-tiba mereka sudah terkurung di dalam kekuatan barrier milik Yuri tanpa bisa bergerak sedikit pun. Yuri mengatakan, kalian takkan bisa bergerak dari situ tanpa izin dariku. Dan kalau memang benar kalian bukanlah cecunguk, maka coba saja keluar dari barrierku kalau kalian bisa. Hoshino dan Tawata tentunya jadi sangat terkejut dan tidak percaya saat menyadari ternyata Hunter Rank S seperti mereka benar-benar tidak bisa bergerak, seolah-olah mereka sedang diikat oleh sesuatu yang sangat kuat. Hingga sampailah setelah Reiji sudah dapat memastikan kemampuan Yuri Orlov, namun ia perlu menghubungi petinggi Jepang terlebih dahulu untuk meminta persetujuan atas kesepakatan ini. Akhirnya negosiasi itu pun telah berakhir, lalu Shin langsung berganti ke sisi Jinwo yang sedang bersiap untuk pergi memulai pertarungannya sendiri. Saat melihat ekspresi Jinwo yang menunjukkan sedikit keraguan di wajahnya, ibunya sempat gelisah. Apakah ia tidak perlu mengkhawatirkan kepergian Jinwo? Namun Jinwo segera tersenyum untuk meyakinkan ibunya dengan mengatakan, aku pasti akan segera pulang begitu semuanya selesai. Jinwo kemudian melihat pesan dari sistem yang memberitahukan bahwa batas waktu untuk menggunakan kunci Kartenon hanya tersisa 1 menit 2 detik lagi. Hingga setelah Jinwo menunggu beberapa saat, dan lokasi gate untuk menggunakan kunci itu telah diungkap oleh sistem. Disinilah Jinwo segera pergi menuju ke lokasi gate tersebut, yang kebetulan muncul di sekolah Jinnah lagi. Namun begitu Jinwo menanyakan kepada staf asosiasi, sudah berapa lama gate-nya muncul, lalu staf itu menjawab sudah 3 hari. Sontak Jinwo benar-benar jadi kesal, karena ia merasa telah ditipu oleh sistem. Padahal sistem jelas-jelas mengatakan bahwa lokasi gate-nya akan muncul pada waktu yang ditentukan, tapi gate ini malah sudah terbuka selama 3 hari. Jinwo yang menyadari gate ini sangatlah berbahaya meskipun ranknya hanyalah C. Lantas ia langsung meminta staf asosiasi untuk membatalkan raid yang dilakukan oleh para hunter, karena tim raid yang sudah masuk ke dalam gate ini sedang dalam bahaya, dan mereka semua akan mati jika tidak segera berhenti sekarang. Staf itu kemudian bertanya kepada Jinwo sebenarnya apa yang terjadi, hingga Jinwo sampai berkata seperti itu. Tapi berhubung sudah tidak ada lagi waktu untuk menjelaskannya, Jinwo segera memasuki gate itu sembari mengatakan, akan kubawa tim raid keluar dari sini. Jadi bertepatan ketika para hunter dari Guild Dragon yang sudah memasuki dungeon telah tiba di depan ruangan bos. Namun mereka heran kenapa pintunya tidak bisa terbuka, bahkan meski dicoba dengan kekuatan sihir pun pintunya juga tidak tergores. Pada saat itulah Jinwo muncul dari arah belakang mereka sembari mengatakan ruangan itu adalah jebakan. Para hunter yang melihat kedatangan Jinwo tentu jadi terkejut. Kenapa Jinwo ada di sini? Dan bagaimana dia bisa tahu ada jebakan di dalam ruangan itu? Lalu dengan memperlihatkan tatapan dinginnya, Jinwo pun menjawab, tempat ini sangat berbahaya, jadi akulah yang akan ambil alih dari sini, kalian pulanglah sekarang juga. Setelah mengatakannya, Jinwo mulai mendekati pintu masuk ruangan itu, dan langsung membukanya dengan kunci Kartenon yang ia dapatkan dari sistem. Sontak para hunter yang melihatnya jadi semakin terkejut dan kebingungan, bagaimana cara Jinwo membuka pintunya dengan mudah. Padahal sejak tadi mereka tidak bisa membukanya, walau sudah melakukan berbagai macam cara. Seorang hunter kemudian mencoba memperingatkan Jinwo bahwa Jinwo tidak berhak mengambil alih raid mereka, karena Guild Dragon sudah membeli hak raid dungeon ini. Bahkan meski Jinwo adalah hunter rank S, tetap saja bukan berarti Jinwo bisa berbuat seenaknya. Begitu mendapat protes dari para hunter, Jinwo sama sekali tidak keberatan jika mereka ingin masuk ke dalam ruangan tersebut.
Namun ketika salah satu hunter baru saja melangkahkan kakinya memasuki ruangan itu, sialnya sistem malah menolak aksesnya, lalu tiba-tiba ada patung prajurit raksasa yang sudah bersiap untuk menyerang hunter itu. Tapi beruntung hunter itu masih sempat diselamatkan oleh Jinwo saat tebasan pedang musuh telah diayunkan padanya. Setelah Jinwo sekali lagi memperingatkan mereka agar segera pergi dari sini dan melaporlah kepada asosiasi hunter bahwa Double Dungeon telah muncul kembali. Di sini Jinwo sang pemegang kunci mulai memasuki ruangan itu sendirian, lalu pintu masuknya seketika langsung tertutup rapat. Kondisi di ruangan itu masih terlihat sama, seperti pertama kali Jinwo memasukinya sebagai hunter rank A, di mana patung-patungnya masih tampak diam, dan ada sosok patung dewa raksasa yang duduk di kursi singgasananya. Namun berhubung Jinwo yang sekarang sudah jauh berbeda dibandingkan dengan dirinya yang dulu, kini Jinwo bisa merasakannya dengan sangat jelas bahwa patung-patung ini bukanlah iblis ataupun makhluk hidup, melainkan mereka hanyalah boneka yang dikendalikan oleh satu-satunya sosok yang memiliki energi sihir di sini, yaitu sosok yang berwujud patung malaikat bersayap yang ada di hadapan Jinwo sekarang. Pada awalnya patung itu hanya diam saja ketika Jinwo bertanya, jadi ternyata kaulah musuh yang sebenarnya. Tapi setelah Jinwo kembali mengatakan, mau sampai kapan kau akan menutup mulutmu? Sekarang aku sudah ada di sini, jadi jawablah pertanyaanku. Tiba-tiba patung itu menatap balik ke arah Jinwo dengan senyum seringai yang mengerikan. Lalu ia membalas berkata, akhirnya kau datang juga manusia. Sementara di saat yang sama di negara Jepang, di sini terlihat Yuri Orlov yang akhirnya telah tiba di Jepang setelah penawarannya disetujui. Yuri Orlov yang saat itu ditanyai oleh para reporter, bagaimana caranya akan menahan Gate Rank S yang muncul di negara ini. Lantas Yuri pun menjawabnya dengan penuh percaya diri, bahwa ia akan menahannya seperti yang biasa ia lakukan. Pertama-tama dia akan membuat barrier di sekeliling gate dengan menggunakan kekuatan sihir. Lalu apapun yang ada di dalam gate itu, tidak akan bisa keluar dari sana. Kemudian, ketika Yuri sekali lagi ditanyai, apakah itu artinya kau mampu menahan Gate Rank S hanya seorang diri saja? Masih dengan memperlihatkan senyum sombongnya, Yuri Orlov kembali menjawab, tentunya mustahil mempertahankan barrier sebesar itu jika hanya menggunakan sihirku saja. Namun karena kekuatanku bisa menyerap sihir dari area sekitar dan menstabilkan barriernya, maka aku memerlukan kristal mana dalam jumlah banyak yang diletakkan di wilayah Tokyo, lalu energi sihir dari kristal itulah yang nantinya akan diserap oleh lingkaran sihirku. Intinya, selama negara ini memiliki sejumlah kristal mana yang aku butuhkan, maka kalian semua pasti akan kuselamatkan, dan kalian hanya perlu mengingat siapa sang penyelamat kalian. Kabar tentang negara Jepang yang meminta bantuan Yuri Orlov kini telah tersebar ke seluruh dunia termasuk Korea. Ketua Gogunhi yang melihat berita itu kemudian berkata, aku tidak yakin apakah Yuri Orlov akan sanggup menahan gate-nya, tapi aku tahu apa konsekuensinya jika dia gagal. Lalu ketika Gogunhi menanyakan kepada Wo Jinchul, apakah belakangan ini ada kabar terbaru dari Sung Jinwo? Di sini Wo Jinchul langsung memberikan laporan yang berisi daftar permintaan Ahjin Guild untuk mendapatkan hak melakukan raid. Gogunhi cukup terkesan saat mengetahui bahwa Guild Ahjin milik Jinwo kini sudah bisa bersaing dengan guild yang lebih besar seperti Guild Hunters White Tiger dan Guild Reaper. Sementara setelah Wo Jinchul selesai memberikan laporannya, dan Ketua Gogunhi juga langsung pergi untuk menghadiri pertemuan, tiba-tiba Wo Jinchul menerima telepon dari anggota pengawas yang ingin melaporkan tentang kemunculan Double Dungeon dan Hunter Sung Jinwo sudah memasukinya. Lalu bertepatan dengan Wo Jinchul yang kaget dan juga bertanya-tanya, sebenarnya apa lagi yang terjadi kali ini? Scene kemudian kembali berfokus ke sisi Jinwo yang sedang berhadapan dengan patung malaikat. Patung malaikat itu terlihat mulai menunjukkan eksistensinya dengan mengepakkan keenam sayapnya di hadapan Jinwo. Namun Jinwo tidak tergoyahkan sedikit pun, sebaliknya ia justru tetap berdiri dengan tenang. Saat melihat malaikat itu menghancurkan tablet yang bertuliskan peraturan untuk menyelesaikan dungeon ini, lantas Jinwo langsung berkata, jadi dari awal, aturan yang tertulis di situ tidak ada artinya. Lalu begitu sang patung malaikat menjawab kau salah, namun lebih tepatnya peraturan itu sudah tidak penting lagi. Di sini Jinwo pun kembali menanyakan, jadi apa kaulah yang memanggilku kemari? Kemudian makhluk itu langsung menjawab kau benar. Tapi ketika Jinwo sekali lagi bertanya, apakah kau monster? Pada saat itulah, ketegangannya baru saja akan dimulai. Karena satu persatu dari semua patung yang ada di sana telah dibangkitkan ketika malaikat itu berkata, seharusnya kau tidak menanyakan tentang siapa aku, melainkan apa sebenarnya aku ini. Ini adalah ujian terakhir untukmu. Dan jika kau masih bertahan sampai ujiannya selesai, maka akan kuberitahu semua kebenarannya padamu. Karena itulah hadiah yang akan kuberikan dari ujian terakhir ini. Saat patung-patung ksatria di ruangan itu mulai bergerak mendekati Jinwo, Jinwo juga langsung memanggil prajurit bayangannya untuk menghadapi mereka. Namun betapa terkejutnya Jinwo. Ternyata patung malaikat itu bisa membatalkan skill summon Jinwo hanya dengan menjentikkan jarinya saja, lalu ia kembali berkata,
Bukan begitu cara mainnya. Keberadaanku di sini adalah untuk menguji kemampuanmu. Jadi aku tidak tertarik dengan kemampuan para pelayanmu. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba juga muncul pesan dari sistem yang mengatakan bahwa semua skill spesifik Jinwo akan dibatasi untuk ujian terakhir. Bahkan Jinwo juga tidak bisa menggunakan potion dan mengakses toko, serta efek pemulihan status dari kenaikan level. Karena semua hal itu dilarang oleh sistem, dan Jinwo tidak bisa keluar dari sini hingga ujian terakhirnya selesai. Setelah mengetahui semua pembatasan tersebut, tentunya Jinwo jadi dibuat sangat kesal. Sebab semua kartu as yang telah dipersiapkannya sama sekali tidak berguna di tempat ini. Namun meski begitu, ternyata Jinwo tidak merasa gentar sedikit pun saat berhadapan dengan pasukan kesatria yang mulai mendekatinya. Lagi pula, karena Jinwo masih bisa mengakses inventori penyimpanan senjatanya, maka ia akan mengalahkan mereka semua dengan kekuatannya sendiri. Salah satu patung itu kemudian mulai melancarkan serangannya kepada Jinwo dengan tusukan pedang. Namun dengan sigap, Jinwo masih bisa menghindarinya dan langsung menangkap pedang itu dengan tangan kosong saja. Yang kemudian Jinwo lanjutkan dengan mematahkan pedangnya, lalu melemparnya balik ke arah musuh. Hingga begitu patahan pedang itu menancap tepat di kepala musuh yang membuatnya terhuyung. Dengan cepat Jinwo juga segera menendang kepala patung kesatria itu dan langsung mengeluarkan kedua daggernya untuk menghadapi serangan susulan dari patung lain. Jadi setelah Jinwo sekali lagi berhasil memotong senjata musuh dengan begitu mudahnya, di saat itu juga, Jinwo segera melancarkan serangan balik dengan melompat ke atas musuh untuk menusuk kepala patung itu menggunakan kedua daggernya. Sementara, ketika patung lain tampak sudah bersiap meluncurkan tembakan panahnya ke arah Jinwo, alih-alih menghindari anak panah itu, ternyata Jinwo lebih memilih memotongnya dengan sekali tebasan saja. Lalu Jinwo juga segera melompat ke udara dan langsung menendang balik ujung panah itu, hingga ia berhasil menghancurkan kepala musuh. Serangan demi serangan terus dilancarkan oleh Jinwo sembari berkata di dalam benaknya, "Tidak diragukan lagi, inilah momen yang sudah kutunggu-tunggu selama hidupku, yaitu untuk membalas semua perbuatan mereka padaku dulu." Ketika seluruh patung kesatria itu mulai menyerbu Jinwo dengan serangan mereka masing-masing, di lain sisi, terlihat si patung malaikat yang terus menyaksikan pertarungannya dari udara sembari berkata, "Sungguh mengesankan, kau bisa sampai sejauh ini dengan tubuh manusia. Jadi memang benar, ternyata kau sudah berkembang dengan baik." Di sini kita pun dapat melihat Jinwo yang terus-menerus mendapat serangan dari musuh, namun Jinwo masih bisa mengatasinya karena setiap pergerakan musuh terlihat dengan jelas di matanya. Hingga sampailah ketika si patung malaikat kembali mengatakan, "Ku akui kau memang luar biasa, tapi masih terlalu awal untuk mengakhiri ujiannya." Pada saat itulah, Jinwo langsung dikejutkan dengan kebangkitan sang patung dewa yang mulai berdiri dari singgasananya. Hingga ketika ia melangkahkan kakinya yang berat itu, seketika membuat seluruh ruangan jadi bergetar. Lalu, begitu patung dewa berukuran raksasa itu juga ikut bergabung ke medan pertempuran. Sedangkan para patung lain juga tampak mengelilingi Jinwo dengan tatapan membunuh, seolah-olah tidak ada celah bagi Jinwo untuk lari, bahkan tempat untuk bersembunyi pun tidak ada. Disinilah sang patung dewa itu kembali memperlihatkan senyum mengerikan yang merekah di bibirnya, sebagai pertanda kehancuran. Matanya yang merah bersinar dapat menembus kegelapan dengan sorot yang tidak berperasaan, saat ia menatap tajam ke arah Jinwo yang berdiri seperti semut kecil di bawahnya. Sementara di sisi lainnya, patung malaikat juga mulai menunjukkan sebuah simbol bercahaya di dahinya saat ia berkata, "Sekarang tibalah waktunya untuk memuja sang dewa." Kata-kata itu bukan sekedar untuk mengungkapkan sebuah perintah, melainkan juga sebagai vonis untuk menuntun Jinwo menuju kehancuran. Namun, meskipun saat ini sudah tidak ada lagi jalan mundur bagi Jinwo, nyatanya Jinwo tetap tidak tergoyahkan di hadapan kekuatan mengerikan lawannya. Dan dimulai dari sini, Jinwo akan bertarung mati-matian demi mengungkapkan semua kebenaran tentang sistem serta kekuatannya yang selama ini menjadi misteri. Di sebuah ruang tamu di kantor Asosiasi Hunter Korea, di sini terlihat Ketua Go Gun-hee yang sedang mengadakan pertemuan dengan Matsumoto, sang Ketua Asosiasi Hunter Jepang. Dalam pertemuan itu, Matsumoto tampak menyerahkan sebuah dokumen yang berisi pernyataan bahwa pihak Jepang tidak akan mengambil sedikit pun material sihir dari Pulau Jeju. Namun sebagai gantinya, mereka ingin memperkerjakan Hunter Sung Jinwo untuk membantu menyelesaikan Gate Rank S yang baru-baru ini muncul di Jepang. Mengetahui hal itu, sontak Go Gun-hee langsung menanggapinya dengan tersenyum tipis saat ia berkata, "Sayang sekali, tapi Jinwo bukanlah bagian dari Asosiasi Hunter." Meski begitu, Matsumoto tetap berharap agar ia bisa mendapat kesempatan untuk bertemu dengan Jinwo dan menegosiasikan hal ini. Bahkan hanya untuk mendapatkan kesempatan itu saja, Matsumoto yang mewakili negara Jepang juga rela memberikan jumlah uang yang sangat banyak. Dengan tewasnya Goto Ryuji sang hunter rank S terkuat yang dimiliki Jepang, Go Gun-hee bisa memahami saat ini negara Jepang tidak punya kekuatan untuk menahan Gate Rank S lagi.
Tapi mengingat potensi yang dimiliki oleh Hunter Sung Jinwo, mungkin saja dia bisa mengatasi Gate Rank S tersebut. Go Gun-hee pikir, ini bukanlah tawaran yang buruk untuk Jinwo. Jadi ia pun akhirnya setuju untuk membicarakan hal ini lebih lanjut. Namun Go Gun-hee cuma ingin mendiskusikannya berdua saja dengan Matsumoto tanpa didampingi oleh para penerjemah. Matsumoto yang mendengarnya sontak jadi dibuat terkejut dan juga bertanya-tanya. Apakah itu artinya Go Gun-hee juga mengerti bahasa Jepang? Hingga setelah Go Gun-hee mengungkapkan kepada Matsumoto bahwa ia pernah mengikuti ayahnya berbisnis di Jepang saat masih muda. Di sini terlihat kedua orang penerjemah yang telah meninggalkan ruangan itu, lalu Go Gun-hee juga langsung memulai pembicaraannya dengan berkata, "Ketua Asosiasi Matsumoto, kalau kau berpikir untuk melakukan trik murahan, aku peringatkan lebih baik kau berhenti sekarang juga." Pada awalnya Matsumoto merasa bingung dan tidak mengerti sebenarnya apa yang dimaksud Go Gun-hee. Namun begitu Go Gun-hee kembali mengatakan bahwa ia telah mendengar rumor tentang Guild Drowsword yang memutus hubungan kerjasama dengan Matsumoto. Seketika Matsumoto langsung berdiri dari kursinya karena kaget bagaimana Go Gun-hee bisa mengetahui soal itu. Go Gun-hee mengungkapkan hal itu terlihat jelas setelah Guild Drowsword menolak bantuan dana dari Asosiasi Hunter Jepang dan lebih memilih hanya menerima subsidi dari pemerintah saja. Go Gun-hee tahu awalnya Guild Drowsword sudah seperti kaki tangan Asosiasi Hunter, hingga mereka dengan mudahnya mengumpulkan para Hunter Rank S berkat pengaruh Goto Ryuji. Namun semenjak kematian Goto Ryuji dan jatuhnya popularitas Guild Drowsword, kini Asosiasi Hunter Jepang sedang mengalami kesulitan untuk mengendalikan guild lain yang sedang bertarung satu sama lain demi kekuasaan. Jadi dengan kata lain, jika Gate Rank S yang muncul di Jepang saat ini tidak bisa ditahan, maka semua tanggung jawab akan berada di pundak Matsumoto selaku ketua Asosiasi Hunter. Go Gun-hee kemudian mulai mengeluarkan sebuah black box sembari melanjutkan perkataannya. Aku tahu kau berniat jahat, namun secara tidak langsung, Goto Ryuji telah mempresentasikan negara Jepang. Dalam hal ini, kaulah satu-satunya orang yang harus bertanggung jawab atas runtuhnya Guild Drowsword dan melayangnya nyawa Goto Ryuji. Serta tanggung jawab atas terpecahnya Guild Nasional tanpa kendali, termasuk tanggung jawab karena telah menggunakan trik murahan ini. Go Gun-hee yang geram dengan perbuatan Matsumoto, sontak ia langsung melepaskan aura kekuatan mengintimidasi saat ia berkata, "Kau pikir aku tidak akan tahu? Ini adalah black box dari transceiver milik Jepang yang digunakan oleh tim Goto Ryuji. Tentunya bukan cara yang tepat untuk mendiskusikan apa yang harus diperbuat dengan memakai Magic Core. Kalian mencoba menggunakan trik murahan seperti ini. Kalau rahasia ini dibeberkan ke publik, apakah menurutmu masyarakat hanya akan menyalahkanmu? Jangan main-main denganku." Begitu Go Gun-hee menghancurkan black box itu dalam genggamannya, sambil memancarkan energi yang sangat kuat. Sontak Matsumoto langsung bergidik ketakutan, dan ia tidak berani berdalih lagi. Sementara ketika Go Gun-hee kembali mengatakan, jika bukan karena akibat permainan kotormu, seluruh Asia tidak seharusnya berada dalam krisis. Jadi sebaiknya kau berterima kasihlah kepada Hunter Sung Jinwo yang telah menghentikan krisis itu. Di tempat berbeda kita pun dapat melihat Jinwo yang masih bertarung di dalam double dungeon, hingga ia berhasil memenggal salah satu kepala musuh dengan tebasan daggernya. Namun berhubung patung-patung itu tetap tidak ada habisnya, meski Jinwo sudah mengalahkan beberapa dari mereka. Sialnya, Jinwo mulai mengalami kesulitan karena energinya yang semakin terkuras, dan ia tidak bisa menggunakan potion. Begitu Jinwo menyadari sang patung dewa tengah bersiap untuk melancarkan tembakan laser dari matanya. Saat itu Jinwo langsung menyimpan daggernya dan segera menggunakan Dominator Touch untuk membuat perlindungan dengan memanfaatkan tubuh para patung kesatria yang ada di hadapannya. Namun berhubung tubuh patung kesatria itu masih tidak cukup kuat untuk menahan tembakan laser patung dewa yang dapat melelehkan tameng itu dengan mudah. Untungnya Jinwo masih sempat menghindari serangan mematikan itu sembari berkata di dalam benaknya, "Sial, serangannya yang tadi itu sangat berbahaya. Bahkan meski dengan kekuatanku yang sekarang, masih tidak aman bagiku untuk menerima serangan langsung. Jadi si patung dewa sialan itulah yang harus kubunuh duluan." Setelah mengatakannya, Jinwo langsung melesat dengan kecepatan tinggi saat akan melancarkan serangannya kepada patung dewa. Bahkan meskipun patung dewa juga langsung mengangkat satu kakinya untuk menginjak tubuh Jinwo, ternyata serangan itu masih tidak dapat menandingi kecepatan Jinwo yang bisa menghindarinya dengan mudah, hingga sangat mengejutkan patung dewa yang melihatnya. Sang patung dewa itu kemudian kembali bersiap untuk melancarkan serangan lasernya kepada Jinwo. Namun Jinwo juga segera menggunakan Dominator Touch yang telah naik level menjadi Ruler's Authority untuk meraih bahu patung itu dan menarik tubuhnya sendiri, hingga Jinwo pun sekali lagi berhasil menghindari serangan laser tersebut. Jinwo kemudian berkata di dalam benaknya, "Kekuatan ini hanya sedikit saja tapi bisa kurasakan. Kurasa aku sudah berkembang beberapa kali lebih cepat dibandingkan ketika aku menggunakan skill." Begitu Jinwo berhasil memposisikan dirinya di area titik buta patung dewa. Di sini Jinwo langsung saja melancarkan serangan balasannya kepada patung dewa dengan teknik tebasan 1000 kali. Namun betapa terkejutnya Jinwo
Ternyata tebasan itu hanya bisa meninggalkan sedikit goresan di wajah patung dewa. Tapi, karena Jinwo tidak ingin menyerah begitu saja, dengan cepat ia segera melompat ke wajah patung dewa untuk memfokuskan serangannya ke retakan yang telah ia buat. Hingga setelah Jinwo mengalirkan kekuatan pada tinju lengan kanannya. Di saat itu juga, Jinwo langsung mencengkram retakan di wajah patung dewa dan menghantamkan pukulan kuatnya. Sementara, ketika si patung malaikat juga mengatakan, "Jadi kau memilih untuk melawan ciptaanku dengan cara seperti itu?" Di sini kita pun dapat melihat Jinwo yang terus menghantamkan pukulan bertubi-tubi ke wajah patung dewa, hingga akhirnya ia berhasil menumbangkan tubuh raksasa yang kokoh itu. Lalu begitu Jinwo mendarat di tengah-tengah patung kesatria, yang juga sudah bersiap untuk menyerang Jinwo. Dengan cepat, Jinwo segera mengaktifkan skill Ruler's Authority dan langsung menghempaskan semua patung kesatria itu ke lantai. Jinwo kemudian kembali berkata di dalam benaknya, "Lewat pertarungan ini, kurasa aku sudah mencapai level kekuatan yang lebih tinggi." Namun ketika Jinwo menghampiri patung malaikat untuk menagih janjinya, tanpa diduga oleh Jinwo, ternyata si patung malaikat itu malah menanggapinya dengan tertawa kecil, sembari berkata, "Kuakui kau memang luar biasa bisa sampai sejauh ini dan mampu mengalahkan ciptaanku. Tapi ujian ini masih belum berakhir. Lihatlah, aku masih berdiri di sini kan? Jadi akulah ujian terakhirmu yang sebenarnya." Bersamaan dengan itu, tiba-tiba muncul pesan dari sistem yang memberitahukan bahwa quest darurat telah dimulai. Dan jantung Jinwo akan berhenti berdetak jika ia tidak mengalahkan musuh dalam waktu 10 menit. Jinwo yang kebingungan, lantas ia langsung menanyakan kepada patung malaikat, "Siapa kau sebenarnya?" Hingga sampailah ketika pertanyaan itu dijawab oleh sistem dan patung malaikat secara bersamaan, bahwa dirinya lah sang pencipta sistem. Disinilah Jinwo jadi dibuat sangat terkejut dan tidak percaya. Ternyata sistem yang selama ini bisa membuatnya mengalami peningkatan kekuatan itu bukanlah sesuatu yang abstrak. Melainkan itu adalah sebuah mekanisme khusus yang diciptakan oleh musuhnya sendiri, yaitu sang patung malaikat yang dikenal sebagai arsitek. Sin kemudian memperlihatkan situasi yang terjadi di sisi luar gate, yang mana setelah Wo Jinchul menerima laporan tentang Jinwo yang telah memasuki double dungeon. Di sini terlihat Wo Jinchul yang langsung mendatangi gate itu dengan membawa sejumlah pasukan elit asosiasi Hunter untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu. Namun tepat ketika Wo Jinchul baru saja mendekati gate dan bersiap akan memasukinya, tiba-tiba, Wo Jinchul langsung dikejutkan dengan terjangan badai sihir yang sangat mengerikan, seolah-olah seperti ada sosok malaikat maut yang siap membunuhnya kapan saja. Begitu menyadari betapa mengerikannya kekuatan makhluk yang ada di dalam gate itu, sontak Wo Jinchul segera memerintahkan bawahannya untuk mengajukan permintaan kerjasama darurat dengan Hunter Rank S yang ada di wilayah sekitar. Dan secara kebetulan, untungnya Choi Jong-in dan Cha Ha-in dari Guild Hunters juga sedang berada di dekat sana, hingga mereka pun bersedia untuk ikut berpartisipasi dalam raid ini. Sementara, bertepatan dengan Wo Jinchul yang bergumam, "Hunter Sung Jinwo, sebenarnya kau siapa?" Sin kemudian kembali berganti ke sisi patung malaikat, yang mulai merubah keenam sayapnya menjadi tangan, dan kini ia telah siap untuk melawan Jinwo yang berdiri di hadapannya. Jadi tepat ketika patung malaikat mengangkat satu tangannya, sambil menunjukkan senyum seringai yang penuh percaya diri. Dengan cepat patung malaikat itu langsung melesat ke arah Jinwo untuk menghantamkan pukulannya dengan 3 tangan sekaligus. Hingga membuat Jinwo yang tidak mampu menahan pukulan itu harus terlempar jauh ke belakang. Dan tubuhnya yang terhempas ke tembok telah mengalami luka fatal yang membuatnya memuntahkan darah. Bahkan meskipun saat itu Jinwo masih bisa menghindari serangan susulan yang dilancarkan oleh patung malaikat, sialnya, Jinwo sudah tidak sempat lagi untuk menghindari pukulan bertubi-tubi yang kembali dihantamkan padanya secara brutal. Namun siapa sangka, tepat ketika patung malaikat baru saja tersenyum sebagai pertanda kemenangannya. Pada saat itulah, Jinwo mulai membangkitkan kekuatan yang membuatnya mampu menahan setiap serangan patung malaikat. Hingga patung malaikat pun jadi sangat terkejut dan tidak menyangka kalau Jinwo telah melampaui ekspektasinya. Patung malaikat itu kemudian kembali menghantamkan pukulannya kepada Jinwo. Namun begitu Jinwo berhasil menghindari pukulan berikutnya, di saat itu juga, Jinwo langsung melancarkan serangan balasan ke wajah patung malaikat hingga membuatnya terdorong jauh ke belakang. Patung malaikat itu kemudian berkata, "Sungguh tidak kusangka, ternyata bertarung melawan manusia bisa semenarik ini. Dalam umur panjangku sekalipun, aku tidak pernah percaya kalau manusia bisa menjadi lawan yang layak. Sungguh ini benar-benar menarik." Jinwo yang mendengarnya kemudian ia juga berkata di dalam benaknya, "Saat aku mencapai level 101, dia langsung mengundangku ke sini. Dia pasti berpikir, level serangan seperti ini sudah cukup untuk mengalahkanku. Tapi nyatanya aku bisa melawan dia." Begitu Jinwo kembali meminta patung malaikat untuk menjawab pertanyaannya, "Kenapa kau merancang sistem ini, dan kenapa akulah yang terpilih sebagai player?" Di lain sisi, terlihat sang patung malaikat yang mulai bergerak untuk melanjutkan pertarungannya, sembari berkata, "Sepertinya kau sangat menginginkan jawaban dariku.
Aku paham. Kau mungkin berpikir pertanyaanmu tidak akan terjawab jika kau membunuhku. Namun tanpa ingin menanggapi ucapan patung malaikat tersebut, dengan cepat Jinwo segera membuat jarak dari musuhnya untuk bersiap melancarkan serangan jarak jauh dengan skill The Ruler's Authority. Tapi berhubung patung malaikat juga bisa menggunakan skill yang sama untuk menghentikan serangan Jinwo. Seketika terjadilah benturan energi yang sangat besar, hingga membuat Jinwo yang terkejut kembali bergumam di dalam benaknya. Jika dia bisa menggunakan skill yang sama denganku, maka itu berarti serangan jarak jauh juga tidak berguna. Patung malaikat itu kemudian mulai menggunakan kemampuannya untuk mengendalikan beberapa senjata yang tergeletak di sana, sembari berkata kepada Jinwo, "Tidak masalah jika kau membunuhku atau tidak. Jawaban yang akan kau terima sudah diputuskan dari saat aku merancang semuanya." Lalu begitu Jinwo kembali menanyakan, "Bagaimana kau bisa merancang semuanya, dan bagaimana kau bisa memberikanku kekuatan seperti ini?" Lantas si patung malaikat juga langsung menjawabnya dengan berkata, "Aku tidak memilihmu, tapi justru sebaliknya. Aku hanyalah seorang perancang dari sistem leveling player, dan rencanaku berjalan dengan sempurna." Jinwo yang menyadari bahwa waktu yang dimilikinya tidak banyak. Di sini ia berniat untuk menyerang musuh secara langsung, karena sudah tidak ada lagi pilihan selain itu. Jadi ketika patung malaikat sudah mulai bergerak, sembari mengajak Jinwo untuk bertarung dengan sekuat tenaga mereka. Pada saat itulah, patung malaikat langsung melancarkan serangannya kepada Jinwo dengan semua senjatanya secara brutal. Namun meski begitu, ternyata tidak ada satupun serangannya yang berhasil mengenai Jinwo. Karena semakin lama pertarungan itu berlangsung, Jinwo bisa merasakan setiap pergerakan musuh berkat indranya yang juga semakin tajam. Bahkan meskipun patung malaikat sudah meningkatkan kecepatan dalam tiap serangannya, nyatanya Jinwo tetap bisa menghindari semua serangan itu dengan mudah, sambil terus menyerang balik. Hingga membuat sang arsitek ini mulai jadi panik dan juga bertanya-tanya, bagaimana dia bisa menahan dan menghindari seranganku dengan kekuatannya sendiri? Bahkan sekarang gerakannya juga jadi semakin cepat. Di sini kita pun dapat melihat Jinwo yang terus mengayunkan tebasan daggernya dalam kecepatan tinggi, hingga ia berhasil memotong salah satu tangan lawannya. Patung malaikat yang merasa sampai dibuat kewalahan saat bertarung melawan Jinwo. Kini ia bisa mengerti, ternyata memang ada alasan kenapa Jinwo lah yang dipilih, yaitu karena Jinwo memiliki esensi sebagai raja, walaupun hanya sedikit. Patung malaikat yang tak mau mengakui hal itu karena Jinwo hanyalah manusia biasa. Sontak ia jadi sangat marah dan langsung membangkitkan kembali semua prajurit ciptaannya, termasuk patung dewa yang sudah Jinwo kalahkan. Namun meskipun Jinwo juga mulai merasa panik akibat waktu yang tersisa semakin sedikit. Saat itu Jinwo segera melompat ke udara dan langsung mengaktifkan Ruler's Authority-nya untuk menyerang semua musuh yang ada di bawahnya dengan hantaman gelombang kejut. Lalu begitu Jinwo kembali bergerak mendekati patung malaikat, tapi tiba-tiba tangan patung dewa raksasa juga langsung menghantamnya. Untungnya Jinwo masih sempat menghindari pukulan tersebut, sehingga akhirnya ia bisa mencapai patung malaikat dan terus menyerangnya tanpa henti. Namun meskipun Jinwo sekali lagi berhasil memotong lengan patung malaikat, sialnya Jinwo tidak bisa menghindari tebasan pedang yang diayunkan padanya, hingga membuat Jinwo terhempas dan sangat kesakitan. Tapi berhubung batas waktu yang tersisa hanya sekitar 2 menit lagi, saat itu Jinwo segera bangkit dan langsung menghancurkan kepala patung bertameng yang mencoba menghalanginya. Yang kemudian Jinwo lanjutkan dengan kembali bergerak ke arah patung malaikat untuk menebas seluruh tangannya dan membanting tubuhnya ke lantai. Hingga dalam waktu yang tersisa 2 menit 13 detik, akhirnya Jinwo pun berhasil membuat musuh mengaku kalah saat Jinwo mengarahkan daggernya ke leher patung malaikat. Dan alhasil, ujian terakhir itu telah dinyatakan selesai dalam waktu yang tersisa 2 menit 11 detik, lalu sang patung malaikat mulai mengungkapkan rahasianya dengan berkata, "Jawaban yang kau cari ada di dalam dirimu sendiri. Data itu telah tersimpan di dalam ingatanmu, jadi aku akan memberikanmu pilihan untuk membukanya, apakah kau akan menerimanya atau tidak." Jinwo yang mendengarnya sempat sedikit meragukan apakah ucapan sang arsitek sistem ini dapat dipercaya. Namun setelah ia memikirkannya dengan matang, akhirnya Jinwo pun telah memutuskan untuk menerimanya, lalu seketika muncul cahaya terang yang menyelimuti tubuh Jinwo sebagai pertanda bahwa semua rahasia yang tersimpan di dalam ingatannya telah dibuka. Di sini kita pun dapat melihat jiwa Jinwo yang melayang di udara dan ada banyak monster yang berkumpul di bawahnya, seolah-olah mereka tengah bersiap untuk berperang. Semua monster itu tampak menatap ke langit dengan ekspresi penuh kekhawatiran, hingga membuat Jinwo bertanya-tanya sebenarnya apa yang sedang mereka lihat. Dan ternyata di langit luas itu terdapat gate berwarna hitam keunguan yang tidak terhitung jumlahnya. Dan Jinwo sekali lagi jadi bertanya-tanya, apakah tempat ini bukan planet bumi? Di sana ada banyak sekali makhluk yang menyerupai Ice Elf, High Orcs, Goblin, dan Giants. Yang mana jika semua monster ini keluar bersama-sama melalui gate, maka umat manusia tidak akan memiliki kesempatan untuk selamat dari maut. Namun pada kenyataannya,
makhluk yang sedang dilawan oleh para monster ini bukanlah manusia, melainkan ribuan pasukan rulers yang kini telah muncul untuk memulai perang. Dan apapun yang terjadi dari sekarang, Jinwo akan segera mengetahui semuanya. Yang mana begitu kedua belah pihak mendengar suara tiupan trompet yang menggema di udara sebagai pertanda dimulainya perang. Saat itu para monster langsung menggabungkan kekuatan mereka dengan tujuan untuk melawan pasukan rulers. Seluruh medan pertempuran terasa bergetar oleh raungan perang, dan gelegar energi sihir mulai menghancurkan permukaan tanah sedikit demi sedikit. Namun berhubung pasukan rulers adalah sekumpulan prajurit perak yang sangat kuat, ternyata tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mengalahkan seluruh pasukan monster tanpa tersisa. Seolah-olah, pembasmian monster itu memang sudah ditakdirkan sejak awal. Hingga sampailah ketika pasukan rulers terus maju tanpa mendapat perlawanan, tapi kini mereka mulai berhenti satu persatu. Pada saat itulah, muncul satu sosok misterius yang datang dengan menunggangi Shadow Horse. Dan kemunculannya itu seketika langsung merubah situasi pertempuran, setelah ia membangkitkan semua mayat monster yang tergeletak di sana hanya dengan satu kata, "Arise." Jinwo yang melihatnya tentu jadi sangat terkejut, karena kekuatan yang dimiliki oleh makhluk itu sama persis dengan skill Monarch Territory dan Shadow Extraction. Dan itu artinya, sosok misterius tersebut adalah sang Shadow Monarch yang sesungguhnya. Serangan demi serangan terus dilancarkan oleh sang Shadow Monarch dengan tebasan pedang hitamnya, yang kemudian ia lanjutkan dengan melesat menunggangi kudanya, sembari menggunakan skill Monarch Authority untuk meremukkan tubuh para rulers yang menghalangi jalannya. Sementara ketika pasukan bayangan terus melanjutkan siklus kehancuran dan kebangkitan, hingga mereka menyerbu pasukan musuh. Di saat yang sama, sang Shadow Monarch juga telah meninggalkan jejak kehancuran di belakangnya, kemanapun ia melangkah pergi. Namun begitu Shadow Monarch baru saja menganggap situasi ini sebagai kemenangan monster dan prajurit bayangan, tiba-tiba Shadow Monarch dikejutkan dengan kemunculan dua gate berukuran besar yang mengeluarkan sejumlah pasukan iblis di sisi gate biru. Sedangkan di sisi gate merah juga muncul sejumlah pasukan monster binatang buas, dan ada satu sosok serigala putih raksasa yang memimpin pasukan tersebut. Kedua pasukan ini tampak membentuk barisan, seolah-olah merekalah yang akan berperang melawan Shadow Monarch selanjutnya. Sementara itu, kembali ke situasi yang terjadi di dalam Double Dungeon. Di sini terlihat tim raid gabungan asosiasi dan guild hunters yang telah tiba di depan pintu masuk Cartenon Temple. Namun Cahain langsung bisa merasakan bahwa energi menakutkan yang ada di dalam ruangan itu bukanlah milik Jinwo. Hingga sampailah ketika pintu masuk yang awalnya tertutup rapat, kini tiba-tiba telah terbuka dengan sendirinya. Sontak semuanya jadi dibuat sangat terkejut saat mereka melihat pemandangan patung-patung raksasa yang sudah hancur berserakan di lantai. Bahkan yang lebih mengejutkan lagi, tiba-tiba patung malaikat juga langsung menghampiri mereka sembari berkata, "Apa ini? Seingatku aku tidak pernah mengundang manusia. Ini adalah pertemuan lain yang tidak terduga." Para hunter yang melihat kemunculan patung malaikat di sana, sontak jadi sangat ketakutan dan tidak percaya kalau sosok yang ada di hadapan mereka bisa berbicara bahasa manusia. Patung malaikat kemudian langsung menyuruh para hunter untuk diam, karena kehadiran mereka bisa mengganggu tidur sang raja. Tapi ketika para hunter mengetahui bahwa raja yang dimaksud oleh patung malaikat tidak lain adalah Jinwo yang saat ini sedang tertidur dalam kondisi berdiri di belakangnya. Lagi-lagi mereka kembali dibuat terkejut dan bingung sebenarnya apa yang sedang Jinwo lakukan di sana. Namun di saat itu juga, tiba-tiba ketiga hunter rank A itu langsung diserang oleh patung malaikat yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Bahkan Cahain yang berdiri di samping mereka sampai tidak sempat merespon pergerakannya. Sementara ketika patung malaikat kembali mengatakan, "Sepertinya kalian adalah manusia yang kuat, jadi kalian akan menjadi persembahan yang layak bagi sang raja." Dengan sigap, Choi Jong-in langsung memerintahkan tim healer untuk menyembuhkan luka rekannya dan segeralah pindahkan mereka ke barisan belakang. Lalu sembari patung malaikat yang kembali membangkitkan semua patung ciptaannya untuk bertempur, di sini ia pun sekali lagi berkata, "Akan kuberikan kalian kesempatan untuk menyaksikan kelahiran sang raja yang agung jika kalian bisa mengalahkan pasukan bonekaku." Di sini kita pun dapat melihat patung dewa yang mulai bersiap untuk melancarkan serangan lasernya kepada para hunter. Namun berkat Choi Jong-in yang menyuruh semuanya untuk segera menghindar, karena ia dapat menyadari betapa bahayanya serangan musuh. Untungnya mereka semua masih bisa selamat dari serangan laser mematikan yang ditembakkan oleh patung dewa. Choi Jong-in kemudian langsung bergerak ke area titik buta patung dewa untuk melancarkan serangan balik dengan sihir api yang ia tembakkan ke bagian kepala patung dewa. Lalu begitu Choi Jong-in menginstruksikan kepada para hunter lain untuk menghancurkan patung-patung ksatria selagi perhatian patung dewa sedang teralihkan. Dengan cepat Wo Jinchul segera melompat ke arah musuh dan langsung menghantamkan pukulan keras ke wajah patung itu. Namun betapa terkejutnya Wo Jinchul, ternyata pukulannya tidak berdampak sedikit pun karena patung tersebut jauh lebih kuat dari perkiraannya. Menyadari hal itu,
Choi Jong-in sekali lagi melancarkan serangan sihir apinya untuk membantu Wo Jinchul sembari berkata, "Daya tahan fisik para patung ini sangat tidak normal, jadi berhati-hatilah." Bahkan meskipun Choi Jong-in sudah menggunakan energi sihir dalam jumlah banyak untuk menyerang patung itu, nyatanya sihir api Choi Jong-in juga tidak berdampak sama sekali, begitu juga dengan skill taunting dan psychokinesis milik hunter lain. Choi Jong-in yang menyadari sepertinya sudah tidak ada cara lain untuk mengalahkan patung-patung tersebut. Sontak ia langsung mengalihkan pandangannya ke arah Sung Jinwo dan berniat untuk membangunkannya. Karena cuma itulah satu-satunya harapan yang mereka punya. Namun tepat ketika Choi Jong-in baru saja melepaskan sihir bola api untuk membangunkan Jinwo dari jarak jauh, ternyata usaha Choi Jong-in tersebut malah langsung digagalkan oleh patung malaikat yang sengaja ingin melindungi Jinwo agar tidak terbangun. Lalu dengan cepat, patung malaikat juga langsung melesat untuk menyerang Choi Jong-in sembari berkata, "Beraninya kau mengganggu tidur sang raja?" Choi Jong-in yang panik, sontak ia hanya bisa berdiam diri dengan keringat dingin yang mengucur di wajahnya. Namun beruntung, Wo Jinchul dan para hunter lain segera bergerak untuk menghentikan patung malaikat. Sementara, ketika Wo Jinchul meminta tolong kepada hunter Cha untuk membangunkan Jinwo, sedangkan para hunter lain yang akan mengatasi patung-patungnya. Sin kemudian kembali memperlihatkan situasi yang terjadi di alam bawah sadar Jinwo, di mana pertempuran besar antara prajurit bayangan melawan pasukan iblis dan monster beast telah dimulai. Namun tidak peduli meskipun pasukan iblis dan monster beast sudah menyatukan kekuatan untuk mengalahkan pasukan bayangan. Nyatanya, pasukan bayangan tetap bisa bangkit secara terus-menerus, bahkan setelah tubuh mereka dicabik-cabik oleh musuh. Jinwo yang terkejut melihat kejadian itu, kemudian ia bergumam di dalam benaknya. Jika yang mengendalikan mereka adalah diriku yang sekarang, sihir itu mungkin sudah membunuhku. Aku tidak tahu sebenarnya sebesar apa kekuatan yang dimiliki Shadow Monarch. Dan jika ini adalah perang antara monster dan prajurit perak, tentunya tidak ada alasan bagi para monster ini untuk saling bertarung. Tapi jika pasukan bayangan tidak memihak kepada monster, maka itu berarti pertempuran ini telah dipicu karena konflik internal di antara mereka. Tak lama kemudian, setelah pertempuran besar itu berhasil dimenangkan oleh pasukan bayangan. Di sini terlihat sang Shadow Monarch yang mulai melangkahkan kakinya mendekati pemimpin pasukan iblis yang sudah dikalahkan, lalu ia berkata, "Pertarungannya bisa kita selesaikan hari ini, tapi aku ingin tahu kenapa kau memilih untuk mengkhianatiku." Namun berhubung pemimpin iblis itu hanya membalas berkata, "Sayang sekali, aku bisa saja membunuhmu." Sontak hal itu jadi membuat sang Shadow Monarch sangat marah dan langsung mencengkram kepala musuh dengan satu tangannya. Lalu pada saat itulah, Jinwo seketika jadi teringat sepertinya ia pernah melihat tatapan mata pemimpin iblis ini di suatu tempat, tetapi ia lupa di mana persisnya. Hingga sampailah ketika Shadow Monarch melepaskan topeng pemimpin iblis itu, yang membuat wajahnya terlihat dengan jelas. Di sini Jinwo benar-benar dibuat sangat terkejut, karena pemimpin iblis itu ternyata adalah sang Raja Iblis Baran yang pernah Jinwo lawan sebelumnya. Jinwo yang bingung sontak jadi bertanya-tanya, kenapa Raja Iblis Baran bisa berada di tempat ini? Namun tanpa disadari oleh Jinwo, tiba-tiba jiwanya sudah menyatu dengan tubuh Shadow Monarch, hingga membuatnya jadi semakin terkejut dan kebingungan bagaimana hal ini bisa terjadi. Tapi begitu Jinwo bisa merasakan, ada energi sihir yang sangat besar di dalam tubuh tersebut, lalu ia mencoba menyentuh dada bagian kanannya. Saat itulah Jinwo mulai menyadari, ternyata di dalam tubuhnya telah tertanam 2 jantung, di mana jantung satunya adalah milik Jinwo sendiri, sedangkan jantung lainnya adalah Black Heart milik Shadow Monarch. Jadi itulah sebabnya, Jinwo bisa memiliki kekuatan tak terbatas dan tidak tertandingi. Sementara ketika Jinwo juga dapat merasakan kehadiran para rulers yang kembali turun dari langit, seolah-olah mereka telah menyadari kebangkitan Shadow Monarch yang baru. Di saat itu juga, muncul pesan dari sistem yang memberitahukan bahwa semua data ingatan Jinwo telah selesai dibuka. Lalu Sin kembali berganti ke sisi Cha-Hain yang sudah bersiap untuk berduel dengan patung malaikat. Di sini terlihat Cha-Hain yang mulai melancarkan serangannya kepada patung malaikat dengan menggunakan skill sword dance miliknya. Namun karena serangan Cha-Hain itu masih tidak cukup kuat untuk menandingi kemampuan patung malaikat. Sialnya, ternyata justru Cha-Hain lah yang harus mengalami luka fatal di bagian bahunya. Lalu si patung malaikat berkata, "Apa kau sudah selesai hanya dengan itu saja? Manusia benar-benar tidak menarik, bahkan tidak menarik sama sekali. Rancanganku dapat memprediksi dan merespon hasil apapun, jadi serangan lemah kalian tidak punya sedikit pun kesempatan untuk merusak ciptaanku." Sementara, tepat ketika patung malaikat baru saja ingin menyelesaikan perkataannya, bahwa para manusia telah dirancang agar tidak bisa menghasilkan kerusakan yang nyata. Tiba-tiba patung malaikat mendapat serangan kejutan dari Choi Jong-in yang sudah sangat kelelahan saat ia berkata, "Bagaimanapun kita harus membangunkan Hunter Sung Jinwo, jika tidak kita semua akan tamat." Begitu melihat ada kesempatan, Cha-Hain langsung bergerak dalam kecepatan tinggi untuk mendekati Jinwo. Namun karena patung malaikat tidak akan membiarkan Hunter Cha lolos begitu saja,
Dengan sigap Cha-in segera melompat ke samping untuk menghindari serangan patung malaikat. Hingga membuat patung malaikat jadi cukup terkesan dan sedikit mengakui kehebatan Cha-in. Tapi segera setelahnya, tiba-tiba patung malaikat dikejutkan dengan keberadaan prajurit bayangan yang ada di dalam diri Cha-in. Padahal seharusnya tidak ada satupun prajurit bayangan yang bisa muncul di ruangan ini karena aturan yang telah ia buat. Patung malaikat yang menyadari, mungkinkah sang raja telah menugaskan prajurit bayangannya untuk menjaga manusia. Sontak ia langsung menanyakan kepada Cha-in, kenapa kalian datang kemari dan hubungan apa yang kalian miliki dengan Sung Jinwo? Lalu setelah Cha-in menjawabnya dengan tegas bahwa Sung Jinwo adalah temannya, jadi ia datang untuk menyelamatkannya. Seketika patung malaikat langsung tersenyum menyeringai saat ia kembali berkata, sudah jelas itu bukanlah keinginan sang raja. Kalau begitu baiklah, aku akan memberimu kesempatan untuk menyaksikan kebangkitan sang monark yang agung turun ke dunia ini. Sedangkan bagi para manusia lain selain dirimu, mereka semua akan mati di tempat mereka berdiri sekarang. Namun siapa sangka, tepat ketika para patung ksatria sudah mulai bergerak untuk menghabisi para hunter lainnya. Tiba-tiba patung malaikat malah dikejutkan dengan suara Jinwo yang mengatakan siapa bilang. Dan di saat itu juga, Jinwo yang telah bangun dari tidurnya langsung menghantamkan pukulan keras ke wajah patung malaikat, lalu ia berkata, "Kau, apa yang sudah kau lakukan terhadap tubuhku?" Saat melihat keberadaan Jinwo di sana, tentunya telah membuat para hunter jadi lega dan mereka tidak perlu merasa takut lagi. Namun sebaliknya, di sisi patung malaikat yang melihat Jinwo telah memiliki Black Heart dan ada aura ungu yang menyelimuti tubuhnya. Sontak hal itu jadi membuat patung malaikat sangat panik dan tidak percaya. Kenapa sosok yang bangkit bukanlah sang Shadow Monarch yang sesungguhnya? Lalu bagaimana mungkin Jinwo bisa berdiri di sana menggantikan sang Monarch dan tetap bisa mempertahankan egonya sebagai manusia saat memiliki Black Heart di tubuhnya? Dijelaskan setelah Jinwo dapat mengingat bagaimana ia mengalahkan Raja Iblis Baran. Kini kekuatan Black Heart telah mengakui Jinwo sebagai pemilik barunya dan jumlah energi sihirnya juga telah meningkat menjadi 100.000 lebih. Begitu melihat reaksi yang ditunjukkan oleh patung malaikat, Jinwo menyadari tampaknya patung malaikat tidak bermaksud untuk mengeluarkan Black Heart, dan Black Heart tidak seharusnya membuat Jinwo menjadi lebih kuat. Namun karena data ingatan yang telah dibuka oleh sistem tadi masih tidak memberi Jinwo jawaban apapun. Lantas Jinwo pun kembali bertanya kepada patung malaikat sang perancang sistem itu sendiri. Kau bilang, kau menentang pemilihanku sebagai seorang player. Tapi player itu sebenarnya apa? Dan apa tujuan awalmu yang sebenarnya? Mendengar pertanyaan itu, sontak patung malaikat jadi sangat ketakutan tanpa bisa memberikan jawaban apapun kepada Jinwo. Namun ketika emosinya seketika berubah menjadi sangat marah saat ia mengatakan, Shadow Monarch, kau pikir para monark lain hanya akan menonton saja dan tidak berbuat apapun? Di sini kesabaran Jinwo benar-benar sudah habis. Jadi ia langsung memunculkan beberapa dagger yang melayang di udara untuk mengancam patung malaikat agar menjawab pertanyaannya. Tapi meski sudah sampai sejauh ini, ternyata patung malaikat tetap memilih bungkam dan ia malah mengancam balik dengan mengatakan, situasinya tidak seharusnya menjadi seperti ini. Menurutku kau tahu kenapa kau yang terpilih. Lagi pula kalau kau membunuhku di sini, tidak ada satupun yang menghentikan semua bonekaku. Bersamaan dengan itu, seketika seluruh patung yang ada di sana mulai bergerak untuk menghabisi Jinwo dan para hunter lainnya. Namun alih-alih merasa takut dengan ancaman tersebut, ternyata Jinwo malah memperlihatkan tatapan tajamnya sembari berkata, bagaimana kalau kau kubunuh duluan, kemudian semua bonekamu yang berikutnya? Lalu begitu patung malaikat mencoba mengelabui Jinwo dengan mengatakan, jika kau membunuh pembuat sistem ini, maka kau bisa kembali menjadi Hunter Rank E. Sontak senyum Jinwo langsung melebar saat mendengarnya, karena sejak awal Jinwo sendiri juga sudah memikirkan tentang itu. Jinwo tahu, bahkan jika pembuat sistem ini menghilang, hal itu tidak akan berpengaruh terhadap sistem yang telah dibuat. Jadi tentu saja sistemnya tidak akan hancur. Mendengar hal itu, patung malaikat jadi dibuat semakin panik dan langsung mencoba menghancurkan sistemnya dengan akses perancang sistem yang ia miliki. Namun betapa terkejutnya patung malaikat, ternyata sistem malah menolak aksesnya, tidak peduli berapa kali pun ia mencobanya. Jinwo mengatakan, tentu ia sudah memikirkan tentang itu juga sejak pertama kali menjadi seorang player. Jinwo sadar, kekuatan yang ia peroleh dari sistem ini bukanlah sebuah kebetulan atau keberuntungan belaka, melainkan sistem sengaja memilihnya sebagai player untuk mencapai suatu tujuan. Tapi mengingat sistem hanya bisa melihat hasil akhir dari sesuatu yang telah dirancang, sejak saat itu, Jinwo telah bertekad untuk melahap sistem ini. Lalu setelah Jinwo kembali mengatakan kepada patung malaikat, kelihatannya ada cacat dalam sistem rancanganmu. Di saat itu juga, Jinwo langsung menghabisi patung malaikat dengan tebasan dagger yang tak terhitung jumlahnya, hingga membuat tubuh patung malaikat jadi hancur berkeping-keping. Bahkan meskipun di sisa-sisa hidupnya, patung malaikat masih saja mencoba mengancam Jinwo dengan mengungkapkan tentang sebuah ramalan, ketika pilar api dibangun untuk menguatkan surga, maka kematian yang tak terelakkan akan segera menghampirimu.
Nyatanya, Jinwo tetap tidak tergoyahkan sedikit pun dengan ancaman tersebut, tapi sebaliknya Jinwo justru memperlihatkan tatapan dinginnya, seolah-olah ia sangat menantikan hari di mana ramalan itu akan terjadi tanpa rasa takut sama sekali. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video Solo Leveling Season 3 episode kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apalagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.